Pena perak itu diletakkan tepat di depan Alia Prameswari, seolah benda kecil itu adalah pisau yang disarungkan dengan sopan. Ruang rapat kantor hukum Hartono tampak terlalu dingin untuk sebuah perpisahan yang pernah dimulai dari janji hangat di depan altar. Dinding kaca memantulkan wajahnya yang tenang, gaun krem sederhana, rambut disanggul rendah, mata gelap yang tidak menunjukkan retak sedikit pun. Di seberang meja, Raka Hartono duduk dengan rahang mengeras, sementara ibunya tersenyum tipis seperti seseorang yang baru saja memenangkan lelang paling penting dalam hidupnya. "Jangan terlalu lama memandangi kertas itu, Alia," kata Lestari Hartono, suaranya lembut namun penuh duri. "Kau sudah cukup lama menikmati nama keluarga kami. Setidaknya hari ini, pergilah dengan sedikit martabat." Beberapa orang di ruangan itu menunduk pura-pura membaca dokumen, tetapi sudut bibir mereka bergerak. Selina Maheswara, perempuan yang berdiri di belakang kursi Raka, tidak repot menyembunyikan senyumnya. Ia mengenakan gaun merah anggur, terlalu mencolok untuk kantor hukum, tetapi cukup tepat untuk seseorang yang ingin menunjukkan dirinya sebagai pemenang. Alia tidak menjawab. Ia menurunkan pandangan ke lembar perjanjian yang telah disusun begitu rapi. Dalam pasal demi pasal, namanya dipreteli seperti kain murah yang tidak lagi berguna. Tidak ada hak atas rumah yang ia rawat selama 3 tahun, tidak ada kompensasi dari aset yang ikut ia selamatkan dengan kerja diam-diam, tidak ada pengakuan atas saham kecil yang dulu pernah dijanjikan Raka saat perusahaan hampir tenggelam. Mereka hanya menulis bahwa ia pergi secara sukarela, tanpa tuntutan, tanpa keberatan, tanpa luka yang boleh disebutkan. Raka mengetuk meja dengan ujung jarinya. Gerakan itu pernah Alia kenal sebagai tanda gugup, tetapi hari ini ia memakainya seperti tanda kuasa. "Tanda tangani saja. Kita tidak perlu membuat ini lebih buruk." Suaranya datar. Namun di balik datar itu, ada kelelahan dan kesal yang saling menumpuk. Ia tidak menatap Alia terlalu lama, seolah tatapan perempuan itu adalah cermin yang menolak memantulkan kebohongan dengan ramah. Ia memilih melihat dokumen, ibunya, lalu Selina yang mencondongkan tubuh dengan manis. "Lebih buruk bagi siapa, Raka?" tanya Alia akhirnya. Suaranya pelan, hampir tidak menimbulkan riak, tetapi ruangan itu mendadak terasa lebih sunyi. Ia tidak bertanya dengan amarah. Justru ketiadaan amarah itu membuat Lestari sedikit mengangkat dagu, seperti tersinggung karena korban di hadapannya tidak menangis sesuai naskah. Raka menegang, sementara pengacara senior keluarga Hartono, Mahendra, menahan batu kecil. Alia melihat semuanya, membaca napas mereka, membaca tangan yang bersembunyi di bawah meja, membaca kesombongan yang terburu-buru. "Bagi semua orang yang masih punya kesabaran," jawab Raka, "aku tidak ingin membahas masa lalu lagi. Pernikahan ini gagal, kau tahu itu, aku tahu itu, ibu tahu itu. Jadi jangan membuat drama." Kata terakhir itu jatuh dengan sengaja, dan Selina tertawa kecil. Alia ingat malam-malam ketika Raka pulang lewat tengah malam dengan aroma parfum yang bukan miliknya, lalu berkata rapat direksi berjalan panjang. Ia ingat laporan keuangan yang ia temukan terbuka di ruang kerja, angka-angka merah yang ia bantu susun ulang, tanpa pernah meminta nama. Lestari mendorong cangkir teh yang belum disentuh ke samping. "Sejak awal aku sudah berkata, perempuan yang tidak punya asal-usul jelas hanya akan membawa beban. Kau datang ke keluarga kami dengan koper kecil dan cerita sedih tentang hidup mandiri. Raka terlalu baik, terlalu mudah kasihan. Lihat akibatnya, 3 tahun terbuang." Ia berbicara seolah Alia tidak duduk di sana, seolah Alia hanya noda pada taplak putih yang bisa dihapus dengan satu tanda tangan. Di sudut ruangan, 2 kerabat Hartono saling melirik dan mengangguk pelan. Alia meletakkan telapak tangannya di atas meja. Jemarinya ramping, tidak memakai cincin lagi sejak pagi tadi. Ia telah melepasnya di kamar mandi apartemen kecil yang ia sewa diam-diam sebulan terakhir, bukan dengan tangis, melainkan dengan keheningan panjang. Cincin itu dulu terasa seperti rumah.
Kemudian perlahan berubah menjadi borgol yang dipoles mengilap. Ia tidak membenci Raka sepenuhnya. Kebencian membutuhkan api, sedangkan perasaannya telah melewati api itu dan tersisa menjadi arang dingin yang tidak mudah diinjak. Selina maju setengah langkah. Kak Alia, jangan salah paham. Tidak ada yang ingin mempermalukanmu. Kami hanya ingin semuanya selesai baik-baik. Kata-kata dari mulutnya terdengar seperti kain sutra yang menyembunyikan kawat. Kau masih muda. Mungkin kau bisa memulai lagi dengan seseorang yang lebih sesuai. Tidak semua orang cocok berada di keluarga besar. Tekanan sosial, acara bisnis, tanggung jawab nama baik. Semua itu memang berat bagi orang yang tidak terbiasa. Ia menundukkan mata, tetapi senyumnya tetap tertinggal seperti noda minyak. Cukup Selina, gumam Raka. Namun teguran itu terlalu lemah untuk disebut perlindungan. Alia mendengarnya dan hampir tersenyum. Dulu satu kata kecil dari Raka mampu membuatnya bertahan melewati penghinaan Lestari, melewati makan malam keluarga yang selalu menempatkannya di kursi paling jauh, melewati tatapan para istri direktur yang mengukur harga tas sebelum mendengar nama. Kini, kata itu hanya serpihan kayu mengapung di air kotor. Tidak menyelamatkan siapapun, hanya menunjukkan bahwa kapal memang sudah pecah sejak lama. Mahendra membuka map biru tua. Nyonya Alia, semua dokumen sudah diperiksa. Dengan tanda tangan ini, pernikahan Anda dan Tuan Raka akan diproses sesuai ketentuan. Perjanjian pemisahan aset juga berlaku efektif setelah pengadilan mengesahkan. Ia menjaga nada profesional, tetapi Alia melihat cara matanya menghindari halaman ketiga, bagian yang menyatakan ia tidak pernah memberi kontribusi material maupun strategis kepada keluarga Hartono. Kalimat itu bohong. Mahendra tahu itu, Raka tahu itu. Bahkan Lestari tahu, namun kebenaran sering kalah ketika ditulis oleh tangan yang dibayar mahal. Alia mengambil dokumen itu dan membalik halaman perlahan. Suara kertas bergesekan terdengar jelas. Ia berhenti pada pasal kerahasiaan, membaca ulang kalimat yang melarangnya membuka persoalan rumah tangga, keuangan, atau keputusan bisnis keluarga Hartono kepada pihak manapun. Menarik, katanya pelan. Kalian ingin aku diam bahkan setelah aku pergi. Raka menatapnya tajam. Lestari menyipitkan mata. Selina menggigit bibir bawahnya, sebentar saja. Cukup bagi Alia untuk menangkap kegelisahan kecil yang muncul sebelum kembali ditutup riasan percaya diri. Yang kami inginkan adalah ketertiban, kata Lestari. Keluarga kami punya reputasi. Kau mungkin tidak mengerti nilai sebuah nama, tetapi kami hidup dari kepercayaan publik. Alia mengangkat wajah. Di balik kata reputasi itu, ia melihat para pekerja proyek yang gajinya tertunda, laporan audit yang hilang dari meja Raka, dan seorang ibu tua yang pernah menangis di gerbang rumah Hartono karena tanah warisan keluarganya diambil lewat kontrak yang ia sendiri tidak mampu baca. Reputasi, bagi keluarga itu, hanyalah tirai tebal untuk menutup bau lembab dari tembok yang membusuk. Raka menghela napas. Alia, tolong. Aku tahu kau terluka, tapi ini bukan tempatnya. Kau tidak akan mampu melawan kami. Bukan karena kau lemah, tetapi karena dunia tidak sesederhana idealismemu. Kalimat itu diucapkan dengan nada yang dulu pernah membuatnya merasa dilindungi. Hari ini nada yang sama terdengar seperti kasihan palsu. Alia menatap pria yang pernah ia cintai, melihat garis lelah di sekitar matanya, melihat ketakutan yang disembunyikan di balik setelan mahal. Ia bertanya-tanya kapan ambisi menggantikan hati nurani Raka sepenuhnya. Aku tidak datang untuk melawan, jawab Alia. Aku datang untuk menyelesaikan sesuatu yang sudah lama selesai di hatiku. Ruangan kembali sunyi. Kalimat itu tidak keras, tetapi memotong lebih dalam daripada jeritan. Raka menelan ludah. Selina memutar mata, mencoba mengubah ketegangan menjadi olok-olok. Lestari tertawa kecil, kering seperti daun terbakar. Bagus, akhirnya kau mengerti tempatmu. Ia memberi isyarat kepada Mahendra. Berikan penanya. Setelah ini,
Rumah keluarga kami akan bersih dari sandiwara kemiskinan yang menyedihkan. Pena perak itu kini berada di tangan Alia. Beratnya tidak seberapa, tetapi semua mata menempel padanya. Ia melihat bayangan dirinya di permukaan pena, kecil dan memanjang. Selama 3 tahun, mereka mengira diamnya adalah kebodohan. Mereka mengira kesederhanaannya adalah kemiskinan. Mereka mengira kebaikannya adalah kelemahan yang bisa diperas sampai habis. Tidak satu pun dari mereka pernah bertanya siapa yang mengajarinya membaca struktur utang dalam sekali lihat, atau mengapa bankir senior pernah menundukkan kepala saat tanpa sengaja bertemu dengannya di lobi hotel. Alia menandatangani halaman pertama. Goresan namanya rapi, tidak gemetar. Lestari tersenyum puas. Selina mengeluarkan napas lega yang terlalu cepat. Raka memandang tanda tangan itu seolah baru menyadari bahwa kehilangan kadang tidak berbunyi saat jatuh. Alia membalik halaman kedua, lalu ketiga. Ia berhenti sebentar sebelum menandatangani bagian pernyataan tidak menuntut. Mahendra menatapnya dengan tegang. Detik itu terasa panjang. Di luar jendela, Jakarta bergerak dengan kesibukannya sendiri. Mobil-mobil kecil seperti semut di bawah langit pucat. Saat ujung pena hampir menyentuh kolom terakhir, pintu ruang rapat terbuka tanpa ketukan. Bukan terbanting, bukan pula dibuka kasar, tetapi gerakannya memiliki kepastian yang membuat semua kepala menoleh. Seorang pria tua memasuki ruangan dengan langkah lambat dan tegak. Rambutnya putih tersisir rapi, jas abu gelapnya sederhana namun dijahit sempurna, dan matanya menyimpan ketenangan seseorang yang tidak perlu meninggikan suara untuk membuat dunia memberi jalan. Di belakangnya, 3 orang pengacara dan seorang asisten membawa map hitam bersegel emas. Mahendra berdiri paling cepat, wajahnya berubah pucat, seperti tinta yang tersiram air. "Tuan Darmawan," ucapnya nyaris berbisik. Lestari yang semula bersandar anggun langsung menegakkan tubuh. Dua kerabat Hartono saling berpandangan, kebingungan berubah menjadi kecemasan. Raka membeku. Ia mengenal nama itu dari ruang direksi, dari laporan krisis, dari malam-malam ketika ayahnya menyebut Prameswari Capital sebagai satu-satunya pintu yang masih mungkin menyelamatkan Hartono Group dari lubang utang. Namun ia tidak mengerti mengapa pria itu berdiri di ruang perceraian pribadinya. Darmawan Prameswari tidak segera menjawab sapaan Mahendra. Pandangannya melewati semua orang dan berhenti pada Alia. Untuk pertama kalinya hari itu, sesuatu bergerak di wajah Alia. Bukan keterkejutan, bukan rasa takut, melainkan kelembutan kecil yang cepat ia kendalikan. Darmawan berjalan ke sisi meja, menatap pena di tangan putrinya, lalu melihat dokumen yang terbuka pada pasal terakhir. "Kau sudah membaca semuanya, Alia?" tanyanya. Suaranya rendah, berat. Dan di dalamnya ada perhatian yang tidak perlu dipamerkan. Seluruh ruangan seketika kehilangan napas. Selina mengerutkan kening. "Putri?" bisiknya. Tetapi kata itu terdengar cukup jelas. Lestari menatap Alia, lalu Darmawan, lalu kembali kepada Alia. Warna wajahnya berubah sedikit demi sedikit. Raka berdiri setengah, kursinya bergeser menimbulkan suara keras. "Apa maksudnya ini?" tanyanya. Tidak ada yang menjawab. Alia meletakkan pena di atas meja sebelum menatap ayahnya. "Sudah, ayah. Mereka sangat teliti memastikan aku tidak membawa apapun." Darmawan mengangguk sekali, lalu mengalihkan pandangan kepada Raka dengan ketenangan yang jauh lebih tajam daripada amarah. "Bagus," kata Darmawan. "Maka sekarang giliran kami memastikan tidak ada yang mereka sembunyikan." Salah satu pengacaranya membuka map hitam dan meletakkan beberapa dokumen di meja. Segel Prameswari Capital tercetak jelas di halaman depan. Mahendra menatap dokumen itu seperti melihat badai mendekat dari balik kaca. Lestari mencoba tersenyum, tetapi bibirnya kaku. "Tuan Darmawan, saya rasa ada kesalahpahaman. Kami tidak mengetahui bahwa Alia memiliki hubungan dengan Anda. Dia tidak pernah mengatakan apapun." Kalimat itu terdengar sopan, namun rasa paniknya merembes dari setiap suku kata.
Darmawan menatapnya datar. Putri saya tidak berkewajiban mengumumkan garis darahnya agar diperlakukan seperti manusia. Ruangan itu mati seketika. Tidak ada tawa kecil, tidak ada bisik, tidak ada cangkir yang bergerak. Alia menunduk sebentar, bukan karena malu, melainkan karena kalimat itu menyentuh bagian dirinya yang selama ini ia jaga rapat. Selama 3 tahun, ia menolak memakai nama ayahnya sebagai perisai. Ia ingin dicintai sebagai Alia, bukan sebagai ahli waris. Ia ingin rumah tangga dibangun di atas pilihan, bukan perhitungan. Raka menatap Alia dengan mata yang tidak lagi mampu menyembunyikan kekacauan. Alia, kenapa kau tidak pernah memberitahuku? Pertanyaan itu meluncur terlalu cepat, terlalu mudah, seolah masalah utama dalam pernikahan mereka hanyalah informasi yang tertunda. Alia menatapnya lama. Aku pernah memberitahumu banyak hal tentang diriku. Kau hanya mendengar bagian yang sesuai dengan dugaanmu. Raka membuka mulut, tetapi tidak ada kata keluar. Ia ingat malam ketika Alia berkata ayahnya keras soal integritas, dan ia menanggapinya dengan candaan tentang orang miskin yang terlalu bangga. Lestari berusaha mengambil kendali. Ini tetap persoalan keluarga. Apapun latar belakang Alia, perceraian mereka adalah keputusan pribadi. Kami menghormati Tuan Darmawan, tentu saja, tetapi tidak sepantasnya urusan rumah tangga dicampur dengan bisnis. Darmawan tidak bergerak. Saya setuju, karena itu saya tidak datang untuk membahas rumah tangga. Saya datang untuk membahas klausul kerahasiaan yang mencoba menutup akses terhadap informasi terkait penyimpangan bisnis Hartono Group. Wajah Mahendra semakin pucat. Selina mundur setengah langkah. Raka menoleh kepada ibunya, mencari penjelasan yang tidak kunjung datang. Alia merasakan udara berubah. Inilah titik yang ia tahu akan datang, tetapi tetap terasa berat saat benar-benar tiba. Ia tidak ingin ayahnya menyerbu ruangan seperti raja yang menyelamatkan putri dari kandang. Ia telah menyusun catatan, menyimpan salinan, mengamankan saksi, dan menunggu mereka menunjukkan sendiri keserakahan yang selama ini ditutup kata keluarga. Namun kemunculan Darmawan bukan akhir dari perjuangannya. Itu hanya membuka pintu pertama. Setelah pintu itu terbuka, semua orang di ruangan harus melihat lorong gelap yang mereka bangun sendiri. Dokumen ini, kata salah satu pengacara Darmawan, memuat pemberitahuan resmi peninjauan kembali komitmen investasi Prameswari Capital kepada Hartono Group. Peninjauan dilakukan karena adanya indikasi risiko kepatuhan, konflik kepentingan, dan potensi manipulasi laporan yang belum dijelaskan secara memadai. Lestari menyambar dokumen itu dengan tangan gemetar halus. Selina menatap Raka, tetapi Raka tidak melihatnya. Ia hanya memandang Alia, seolah wajah perempuan itu baru berubah menjadi bahasa asing yang selama ini gagal ia pelajari. Kebanggaan yang menopang tubuhnya mulai retak dari dalam. Alia, panggil Raka, kali ini lebih pelan. Apakah kau melakukan ini? Alia berdiri perlahan. Kursinya tidak berderit, tetapi semua orang mengikuti gerakannya. Aku tidak melakukan apapun yang tidak kalian mulai lebih dulu. Ia merapikan map kecil miliknya, lalu mengambil salinan perjanjian yang belum selesai ditandatangani. Selama 3 tahun, aku mencoba menjaga rumah ini dari kebohongan kecil yang tumbuh menjadi kebohongan besar. Aku menjaga namamu ketika kau terlalu sibuk menjaga egomu. Aku menjaga ibumu dari skandal yang seharusnya sudah lama meledak. Hari ini aku berhenti. Lestari memukul meja dengan telapak tangan. Jangan berani mengancam keluarga kami di rumah kami sendiri. Suaranya naik, tetapi tidak ada lagi wibawa yang utuh di sana. Darmawan menatapnya tanpa berkedip. Ini bukan rumah Anda, Nyonya Lestari. Ini kantor hukum, dan hukum tidak diwariskan dari nama keluarga. Mahendra menutup mata sebentar, seolah berharap kalimat itu tidak pernah terdengar. Selina menggenggam sandaran kursi Raka. Untuk pertama kalinya, riasannya tampak terlalu tebal untuk menutupi rasa takut. Ruangan yang tadi memojokkan Alia kini menjadi panggung penghakiman mereka sendiri. Alia berjalan menuju pintu,
tetapi berhenti di samping Raka. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya kesedihan yang sudah selesai berperang. Aku menandatangani perceraian ini karena aku ingin bebas, bukan karena aku kalah. Jangan salah mengira dua hal itu lagi. Raka menatapnya dengan mata merah tertahan. Ia ingin berkata maaf, ingin menanyakan apakah semua masih bisa diperbaiki, tetapi kata-kata itu terasa hina ketika diucapkan setelah ia mengetahui nama ayahnya. Alia memahami keterlambatan itu dan justru karena memahami, ia tidak memberi jalan pulang. Darmawan menunggu sampai Alia melewati ambang pintu, lalu menoleh kepada orang-orang yang masih terpaku. Mulai hari ini, semua komunikasi bisnis dengan Hartono Group dilakukan melalui tim hukum kami. Tidak ada pembicaraan pribadi, tidak ada makan malam tertutup, tidak ada janji di luar dokumen. Ia menatap Raka sedikit lebih lama. Dan untuk urusan putri saya, Anda semua sudah kehilangan hak untuk menyebutnya tidak tahu diri. Setelah itu ia keluar, langkahnya tetap tenang, tetapi jejaknya membuat ruangan terasa runtuh tanpa suara. Tidak ada seorang pun berani menahan. Di koridor, Alia berhenti di depan jendela panjang yang menghadap kota. Ia menarik napas, membiarkan udara dingin memenuhi dadanya yang sejak pagi dipenuhi duri. Darmawan berdiri di sampingnya tanpa menyentuh, karena ia tahu putrinya tidak membutuhkan pelukan untuk membuktikan dirinya dicintai. "Kau baik-baik saja?" tanyanya. Alia melihat pantulan mereka di kaca, ayah yang keras oleh pengalaman dan anak perempuan yang belajar menjadi kuat tanpa kehilangan hati. "Belum," jawabnya jujur. "Tapi aku akan baik-baik saja." Darmawan mengangguk, menerima jawaban itu sebagai keberanian, bukan kelemahan. Di dalam ruang rapat, Raka masih berdiri seperti orang yang baru kehilangan lantai di bawah kakinya. Lestari memanggil Mahendra dengan suara pecah, menuntut penjelasan, menuntut jalan keluar, menuntut dunia kembali seperti 5 menit sebelumnya. Selina diam, matanya menghitung peluang baru dengan panik. Namun Raka tidak mendengar mereka dengan jelas. Ia hanya melihat pena perak di atas meja, tanda tangan Alia pada halaman pertama, dan kolom terakhir yang masih kosong. Untuk pertama kalinya, ia mengerti bahwa perempuan yang ia kira pergi tanpa membawa apapun justru meninggalkan seluruh ruangan tanpa pegangan. Mobil hitam Darmawan meluncur keluar dari halaman gedung hukum dengan keheningan yang terasa lebih berat daripada suara mesin. Alia duduk di kursi belakang, menatap kaca jendela yang memantulkan wajahnya sendiri, pucat tetapi tidak runtuh. Di luar, Jakarta berjalan tanpa peduli pada satu pernikahan yang baru saja patah di ruang berpendingin udara. Darmawan duduk di sampingnya, membaca pesan singkat dari tim hukumnya, namun sesekali pandangannya berpindah kepada putrinya. Ia ingin mengatakan banyak hal, tetapi pengalaman panjang mengajarinya bahwa luka yang baru terbuka tidak boleh ditutup dengan nasihat tergesa. Alia menyandarkan kepala ke jok kulit, matanya tidak menangis. Tangis sudah habis jauh sebelum hari itu. Di malam ketika Raka pulang dengan aroma Selina, di pagi ketika Lestari menyuruhnya makan di dapur karena tamu penting akan datang, di jam ketika ia menemukan laporan utang tersembunyi dan tetap membantu memperbaikinya agar nama suaminya tidak hancur. Ia pernah menangis sendirian dengan suara tertahan agar tidak terdengar pelayan. Hari ini, setelah semua penghinaan itu, matanya justru kering seperti tanah yang terlalu lama menunggu hujan. "Kau boleh marah," kata Darmawan akhirnya. "Kau tidak harus terlihat kuat di depanku." Alia menoleh, senyum kecilnya nyaris tidak sampai ke mata. "Aku marah, Ayah. Hanya saja aku tidak ingin mereka menjadi orang terakhir yang melihat kemarahanku." Darmawan menutup layar teleponnya. Kalimat itu membuat dadanya terasa sesak. Bukan karena putrinya rapuh, melainkan karena ia terlalu mengenal ketenangan semacam itu. Ketenangan yang lahir bukan dari tidak adanya rasa sakit, tetapi dari keputusan keras untuk tidak membiarkan rasa sakit memimpin arah hidup. "Kau seharusnya meneleponku lebih awal," ucap Darmawan. Nadanya datar, tetapi Alia tahu ada penyesalan yang disembunyikan di sana.
Aku seharusnya memaksamu pulang saat pertama kali perempuan itu menghina keluargamu. Alia menatap tangan ayahnya, tangan yang dulu membimbingnya menulis angka pertama di buku laporan keuangan, tangan yang juga pernah membiarkannya pergi karena menghormati pilihannya. Kalau ayah memaksaku pulang, aku mungkin tetap percaya bahwa cintaku sedang diuji. Aku harus melihat sendiri sampai mana harga diriku diinjak sebelum aku belajar berhenti membungkuk. Mobil memasuki gerbang rumah Prameswari menjelang senja. Rumah besar itu tidak berubah, masih berdiri di balik pohon ketapang tua dan dinding batu alam, megah tanpa berteriak. Alia turun perlahan. Udara halaman membawa aroma tanah basah dari penyiram otomatis, sesuatu yang dahulu membuatnya merasa pulang dari sekolah panjang. Kepala pelayan, Ibu Ratna, berdiri di depan pintu dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak memeluk Alia, hanya menunduk hormat, karena seluruh rumah tahu bahwa nona muda mereka kembali bukan sebagai anak manja yang kalah, tetapi sebagai perempuan yang baru keluar dari perang sunyi. Di ruang keluarga, Darmawan menyuruh semua orang pergi kecuali Alia. Cahaya lampu kuning jatuh di atas rak buku, foto lama, dan piano yang tidak disentuh sejak Ibu Alia meninggal. Alia berdiri di depan foto ibunya, Saraswati Prameswari, perempuan berwajah lembut dengan mata tegas yang selalu tampak memahami sebelum orang lain berbicara. Ibu pasti kecewa melihatku bertahan selama ini, bisik Alia. Darmawan berdiri beberapa langkah di belakangnya. Ibumu akan kecewa jika kau kehilangan dirimu. Bertahan untuk memahami kebenaran bukan dosa. Yang penting kau akhirnya memilih dirimu sendiri. Malam itu mereka makan berdua di meja panjang yang dahulu terasa terlalu luas setelah kematian Saraswati. Alia tidak banyak menyentuh makanan, tetapi Darmawan membiarkannya. Di ujung meja, telepon Darmawan bergetar berkali-kali. Nama-nama dari dunia bisnis muncul silih berganti. Komisaris Hartono Group, Direktur Bank, penasihat hukum, bahkan seorang pejabat lama yang pernah menikmati jamuan keluarga Hartono. Semua mendadak ingin bicara, semua mendadak sopan. Darmawan membiarkan panggilan itu mati satu persatu, seolah setiap bunyi dering hanya serangga kecil yang menabrak kaca. Raka akan menghubungimu, kata Darmawan. Ibunya juga akan mencoba lebih dulu melalui orang lain. Mereka akan meminta pertemuan tertutup, menawarkan permintaan maaf, lalu memohon agar investasi tidak ditarik. Alia mengaduk sup yang mulai dingin. Mereka tidak akan meminta maaf karena merasa salah. Mereka hanya takut kehilangan uang. Darmawan menatapnya dengan bangga yang tidak ia ucapkan. Itulah sebabnya aku ingin bertindak cepat. Alia mengangkat wajah. Tidak. Kita tidak menghancurkan mereka hanya karena mereka menyakitiku. Kita membuka apa yang memang busuk, dengan bukti yang tidak bisa mereka balikkan. Darmawan menyandarkan punggungnya. Di wajahnya muncul bayangan keras yang biasa dilihat orang saat ia menutup kesepakatan besar. Kau masih melindungi Raka? Alia tidak menjawab segera. Di luar jendela, taman gelap bergerak pelan oleh angin. Aku melindungi diriku dari menjadi seperti mereka. Kalau kita memakai kekuasaan ayah tanpa bukti yang bersih, mereka akan berkata aku perempuan terluka yang menggunakan kekayaan keluarga untuk membalas dendam. Aku ingin publik melihat fakta, bukan amarahku. Aku ingin para korban mereka mendapat tempat, bukan hanya egoku yang puas. Darmawan diam lama. Ia mengingat Alia kecil yang menangis saat melihat pegawai rumah memarahi tukang kebun tua. Lalu bersikeras meminta ayahnya mendengar dua sisi cerita sebelum memberi keputusan. Ia juga mengingat Alia remaja yang menolak fasilitas khusus di kampus dan memilih bekerja di kantor cabang kecil agar memahami orang yang hidup dari gaji bulanan. Dulu ia menyangka sifat itu terlalu lembut untuk dunia bisnis. Sekarang ia melihat kelembutan itu telah berubah menjadi pisau yang tidak berkilat, tetapi mampu memotong kebohongan dengan tenang. Sementara itu, di rumah utama keluarga Hartono, suasana berubah menjadi badai tertahan. Lestari berdiri di ruang tengah, masih memakai kebaya sutra dari pertemuan siang tadi, tetapi wajahnya tidak lagi anggun. Mahendra duduk di sofa dengan map terbuka,
menjelaskan risiko hukum dengan suara hati-hati. Raka mondar-mandir di dekat jendela, teleponnya penuh pesan yang belum ia jawab. Selina duduk di samping meja rendah, jemarinya menggenggam gelas terlalu kuat. Tidak ada seorang pun berani menyebut nama Alia dengan nada mengejek lagi setelah mengetahui nama Prameswari melekat di belakang dirinya. Kenapa kau tidak pernah tahu? Lestari menatap Raka seolah kesalahan terbesar putranya bukan mengkhianati istri, melainkan gagal menilai harga istrinya. 3 tahun menikah, dan kau tidak tahu dia putri Darmawan Prameswari. Apa yang kau lakukan selama ini? Raka berhenti berjalan. Pertanyaan itu menamparnya lebih keras daripada teguran manapun. Ia ingin berkata bahwa Alia tidak pernah bercerita, tetapi ingatan datang seperti pecahan kaca. Alia pernah membawa buku tua tentang tata kelola perusahaan, pernah bicara tentang ayah yang menolak proyek kotor, pernah menasihatinya agar tidak menandatangani kontrak dengan perusahaan cangkang. Aku tidak mencari tahu karena kupikir itu tidak penting, jawab Raka pelan. Lestari tertawa kasar. Tidak penting? Kau menikahi perempuan yang ternyata bisa menentukan nasib kita, dan kau menyebutnya tidak penting? Raka menatap ibunya dengan lelah. Untuk pertama kalinya, ia mendengar betapa dingin kalimat itu. Nasib mereka, bukan hati Alia. Nilai Alia, bukan luka Alia. Selina cepat masuk sebelum diam itu menjadi cermin bagi semua orang. Yang penting sekarang kita mencari cara. Tuan Darmawan mungkin marah, tetapi kemarahan orang tua bisa diredakan kalau Kak Raka bicara baik-baik. Jangan panggil dia Kak di depanku, kata Raka tiba-tiba. Selina terdiam, Lestari menoleh tajam. Raka sendiri terkejut oleh kalimatnya, tetapi ia tidak menariknya kembali. Ada rasa bersalah yang mulai tumbuh. Belum besar, belum bersih, tetapi cukup untuk membuat suara Selina terdengar mengganggu. Selina menunduk, matanya basah dibuat-buat. Aku hanya ingin membantu. Semua orang menyalahkanku, padahal pernikahan kalian sudah lama tidak bahagia. Raka memejamkan mata. Dulu kalimat itu mudah ia terima. Kini ia bertanya-tanya apakah ketidakbahagiaan itu benar-benar datang sendiri, atau mereka bertiga yang membesarkannya. Mahendra berdeham. Masalah utama bukan perceraian. Masalah utama adalah dokumen yang mungkin dimiliki Alia. Klausul kerahasiaan dalam perjanjian tadi bisa dianggap terlalu luas, apalagi jika terkait dugaan pelanggaran hukum. Kita harus mengasumsikan bahwa Prameswari Capital sudah mengetahui lebih banyak daripada yang kita perkirakan. Lestari duduk perlahan. Dokumen apa yang mungkin dia punya? Tidak ada yang menjawab. Keheningan itu membuka daftar panjang yang selama ini disembunyikan di balik kata strategi. Raka merasa dadanya menyempit ketika mengingat folder yang pernah dilihat Alia di ruang kerjanya. Di rumah Prameswari, Alia memasuki kamar lamanya menjelang tengah malam. Semua masih tersusun rapi, meja belajar kayu, rak catatan bisnis, kotak musik dari ibunya, dan papan kecil berisi jadwal pelatihan yang pernah ia tulis saat berusia 20 tahun. Ia membuka laci bawah dan menemukan buku kulit coklat berisi catatan ayahnya. Di halaman pertama tertulis bahwa uang hanya alat, bukan alasan untuk merasa lebih tinggi dari manusia lain. Alia menyentuh tulisan itu lama. 3 tahun lalu, ia meninggalkan kamar ini dengan keyakinan bahwa cinta akan cukup untuk menjembatani 2 dunia. Ia salah, namun kesalahan itu tidak membuat cintanya palsu. Ia pernah benar-benar mencintai Raka, terutama sebelum pria itu mewarisi jabatan dan ketakutan dari keluarganya. Raka muda pernah tertawa bebas di warung kecil setelah hujan. Pernah mendengarkan cerita Alia tentang ibunya tanpa memotong. Pernah berkata bahwa ia lelah hidup di rumah yang semua orang menghitung keuntungan dari senyum. Alia jatuh cinta kepada pria itu, bukan pewaris Hartono, tetapi perlahan, ketika perusahaan terancam, Raka memilih baju zirah keluarganya. Di balik baju zirah itu, hatinya semakin jauh. Pagi berikutnya, Darmawan mengumpulkan tim inti di ruang kerja. Alia hadir dengan kemeja putih sederhana dan berkas tipis di tangan. Di hadapan mereka duduk Indra, kepala bagian hukum Prameswari Capital, lalu Maya, analis risiko yang dikenal tajam, dan Arif,
penyelidik internal yang pernah bekerja membongkar penggelapan di beberapa perusahaan besar. Tidak ada yang memperlakukan Alia sebagai korban yang harus dikasihani. Mereka berdiri saat ia masuk, bukan karena namanya, tetapi karena mereka tahu ia membawa catatan awal yang mungkin menentukan arah penyelidikan. Alia membagikan salinan ringkasan. Ada 3 titik yang harus diperiksa. Pertama, kontrak pengadaan bahan bangunan untuk proyek Cakra Residence. Kedua, pembebasan lahan di Kampung Sagara. Ketiga, aliran dana konsultasi kedua perusahaan kecil yang alamatnya sama dengan rumah sopir lama Direktur Keuangan Hartono Group. Maya membaca cepat, lalu mengangkat alis. Ini bukan catatan emosional. Ini peta risiko. Alia mengangguk. Aku menyusunnya selama 8 bulan terakhir. Awalnya untuk memperingatkan Raka. Setelah ia berhenti mendengar, aku menyusunnya untuk melindungi orang-orang yang akan mereka korbankan. Darmawan menatap putrinya dari ujung meja. Ia tahu sebagian, tetapi tidak mengetahui kedalaman pekerjaan Alia. Indra membuka halaman kedua. Apakah semua dokumen ini diperoleh secara sah? Alia menjawab tanpa ragu. Sebagian berasal dari salinan yang diberikan langsung kepada Raka sebagai direktur dan pernah ia minta aku rapikan. Sebagian dari laporan publik, sebagian dari email yang dikirim kepadaku ketika aku masih diminta mengurus komunikasi acara investor. Untuk bagian yang belum kuat, aku hanya memberi petunjuk, bukan bukti final. Arif tersenyum kecil. Kau sudah berpikir seperti penyidik, Nona Alia. Jangan puji terlalu cepat, kata Alia. Mereka punya jaringan. Lestari tidak akan diam. Direktur keuangan mereka, Bima Santoso, lebih berbahaya daripada kelihatannya. Ia tahu cara membuat dokumen kotor tampak seperti kelalaian administratif. Selina mungkin terlihat hanya mengejar status, tetapi ia dekat dengan Bima sejak sebelum mendekati Raka. Aku tidak tahu seberapa jauh keterlibatannya, tetapi ia selalu muncul setiap kali ada pertemuan investor yang seharusnya tertutup. Nama Selina membuat udara sedikit berubah. Darmawan melihat bahu Alia menegang tipis, namun suaranya tetap terkendali. Di tempat lain, Selina menemui Bima Santoso di sebuah restoran pribadi yang tersembunyi di lantai atas pusat perbelanjaan mewah. Ia datang dengan kacamata gelap dan wajah kesal. Bima, pria berusia 50-an dengan senyum licin, tidak terlihat cemas. Aku sudah bilang, jangan terlalu menikmati pertunjukan di kantor hukum. Orang yang terlalu cepat tertawa biasanya lupa melihat pintu belakang. Selina melepas kacamatanya. Jangan mengajariku, kau yang berkata Alia hanya perempuan biasa. Sekarang ayahnya bisa menarik investasi dan kita semua tenggelam. Bima menuang teh, tangannya tenang seperti penjudi tua. Tidak ada yang tenggelam kalau tahu cara berenang, kata Bima. Darmawan tidak akan langsung menyerang tanpa bukti. Orang seperti dia mencintai reputasi bersih. Kita hanya perlu membuat Alia tampak seperti mantan istri yang sakit hati. Publik suka cerita seperti itu. Selina menatapnya tajam. Raka mulai berubah. Dia membentakku tadi malam. Bima tertawa pelan. Raka selalu berubah saat merasa bersalah, lalu kembali takut saat ibunya bicara. Jangan khawatirkan dia. Khawatirkan perempuan yang diam terlalu lama. Diam semacam itu biasanya bukan kosong, melainkan gudang yang penuh. Sore harinya, Raka datang ke gerbang rumah Prameswari tanpa janji. Penjaga tidak membukakan pintu, hanya meminta ia menunggu di luar pos. Bagi pria yang terbiasa disambut pelayan dan valet, berdiri di bawah matahari dengan setelan mahal terasa seperti hukuman kecil yang memalukan. Ia menelepon Alia berkali-kali, tetapi tidak dijawab. Pesan yang ia kirim semakin pendek, dari permintaan bicara baik-baik menjadi satu kalimat yang hampir putus asa. Alia, aku tidak tahu harus mulai dari mana, tetapi aku perlu mendengarmu. Pesan itu tetap tidak mendapat tanda balasan. Dari jendela lantai 2, Alia melihat mobil Raka di luar gerbang. Ia tidak turun, bukan karena takut, melainkan karena ia tahu dirinya belum perlu memberinya panggung baru.
Raka pernah memiliki 3 tahun untuk mendengar. Ia memiliki ratusan malam, puluhan sarapan sunyi, banyak kesempatan ketika Alia berdiri di ambang pintu ruang kerjanya sambil membawa catatan yang tidak pernah ia baca. Sekarang, setelah nama Darmawan membuat semua pintu terbuka, Raka ingin berbicara. Alia menutup tirai pelan, lalu kembali ke meja tempat berkas Kampung Sagara menunggu. Malam itu, Alia menelepon Naya, mantan staf akuntansi Hartono Group yang nomornya ia simpan dari catatan lama. Suara di seberang terdengar ragu, takut, dan lelah. "Saya tidak ingin terlibat lagi, Bu Alia. Saya kehilangan pekerjaan karena mereka. Ibu saya sakit setelah rumah kami didatangi orang yang menyuruh saya tutup mulut." Alia memejamkan mata. Luka orang lain selalu lebih berat daripada luka diri sendiri. "Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin mengatakan bahwa kali ini kau tidak sendirian. Kalau kau bersedia bicara, tim hukumku akan melindungimu secara resmi." Naya diam begitu lama hingga Alia mengira sambungan terputus. Lalu terdengar isak kecil yang cepat ditahan. "Mereka bilang tidak ada yang akan percaya pegawai kecil seperti saya." Alia menatap berkas di depannya, pada nama-nama keluarga yang digusur dari tanah Sagara. "Mereka juga bilang, tidak ada yang akan percaya perempuan seperti aku. Kita tidak perlu membuat mereka percaya. Kita hanya perlu membuat kebenaran berdiri cukup terang sampai mereka tidak bisa lagi pura-pura buta." Di ujung sambungan, Naya menarik napas. Untuk pertama kalinya, suaranya tidak sepenuhnya takut. Keesokan paginya, Lestari mengirim undangan makan malam tertutup melalui seorang komisaris lama yang mengenal Darmawan. Alia membaca pesan itu bersama ayahnya di ruang kerja. Kalimatnya sangat sopan, penuh kata silaturahmi, kesalahpahaman, dan kehormatan keluarga. Darmawan menunggu pendapat putrinya. Alia meletakkan telepon di meja. "Tolak. Mereka ingin mengubah ruang perang menjadi ruang makan agar semua tampak lunak." Darmawan tersenyum tipis. "Kau yakin?" Alia mengangguk. "Mereka belum takut pada hukum. Mereka baru takut pada kehilangan uang. Kita beri mereka waktu untuk menunjukkan siapa diri mereka saat terpojok." Keputusan itu menyebar lebih cepat daripada pengumuman resmi. Pada siang hari, beberapa bank mulai meminta klarifikasi tambahan dari Hartono Group. Rekanan proyek meminta jaminan tertulis. Harga obligasi perusahaan turun di pasar sekunder. Tidak ada serangan terbuka dari Prameswari Capital, tetapi diam Darmawan lebih menakutkan daripada pernyataan keras. Raka duduk di ruang direksi, mendengar ibunya menyalahkan Alia, mendengar Bima menjanjikan solusi, mendengar Selina berkata media bisa diarahkan. Namun di antara semua suara itu, ia hanya mengingat kalimat Alia bahwa ia pergi untuk bebas, bukan karena kalah. Malam menjelang ketika Alia kembali membuka kotak musik ibunya. Nada lembut mengisi kamar, tipis seperti kenangan yang menolak mati. Ia duduk di lantai, menyusun kembali hidupnya bukan sebagai istri yang dibuang, melainkan sebagai perempuan yang akhirnya berhenti meminta izin untuk bernilai. Di meja, daftar saksi bertambah 1 nama, lalu 2. Di layar, pesan Raka masih belum dibuka. Alia mematikan lampu kecil, tetapi tidak mematikan tekadnya. Besok ia akan bertemu Naya, dan dari sana pintu berikutnya akan terbuka, menuju kebenaran yang lebih gelap daripada penghinaan di ruang perceraian. Pagi ketika Alia menemui Naya, langit Jakarta berwarna kelabu seperti kertas karbon yang terlalu sering dipakai menyalin rahasia. Mereka memilih sebuah kedai kecil di ujung jalan sepi, jauh dari gedung perkantoran dan kamera orang-orang yang dibayar untuk melihat terlalu banyak. Naya datang lebih dulu, duduk membelakangi dinding. Kedua tangannya menggenggam tas lusuh di pangkuan. Wajahnya lebih tirus daripada foto lama di berkas karyawan, matanya cekung, tetapi di balik ketakutan itu Alia melihat sesuatu yang belum mati, seutas keberanian yang hanya menunggu tangan lain untuk memegangnya. "Aku tidak akan merekam tanpa izinmu," kata Alia setelah duduk di hadapannya.
Ia meletakkan telepon di atas meja dengan layar menghadap bawah, lalu mendorong secangkir teh hangat ke arah Naya. Hari ini, kau boleh hanya bercerita. Tidak ada tanda tangan, tidak ada sumpah, tidak ada tekanan. Naya memandangi teh itu seolah benda sederhana tersebut dapat menyembunyikan perangkap. Selama berbulan-bulan ia hidup dengan keyakinan bahwa setiap kebaikan dari orang kaya pasti memiliki harga, sebab keluarga Hartono mengajarinya demikian melalui ancaman yang dibungkus pesangon kecil. Saya melihat rekening konsultasi itu pertama kali ketika Pak Bima meminta saya menyusun lampiran audit internal, ujar Naya akhirnya. Suaranya rendah, patah di beberapa tempat, namun ia terus bicara. Ada pembayaran rutin kedua perusahaan. Namanya berbeda, tetapi alamatnya sama. Saat saya bertanya, Pak Bima tersenyum dan berkata akuntan muda tidak perlu terlalu rajin kalau masih ingin punya meja. Alia mendengar tanpa memotong. Di samping piring kecil berisi kue yang tidak disentuh, jari Naya gemetar seperti daun tipis menjelang hujan deras. Naya membuka tas dan mengeluarkan amplop coklat yang sudah lecek di sudutnya. Saya tidak mencuri. Saya hanya menyalin lembar kerja yang saya buat sendiri sebelum akun saya dimatikan. Alia menerima amplop itu dengan kedua tangan, memberi penghormatan pada risiko yang menempel di setiap kertas. Di dalamnya ada cetakan transaksi, catatan tanggal, inisial pengesahan, dan daftar proyek yang semuanya mengarah pada Cakra Residence serta pembebasan lahan Kampung Sagara. Bukti itu belum sempurna, tetapi cukup untuk membuat peta yang selama ini Alia susun berubah menjadi jalan nyata. "Kenapa kau menyimpannya?" tanya Alia. Naya menatap keluar jendela. Beberapa pekerja jalanan sedang menurunkan karung semen dari truk tua. Wajah mereka tertutup debu dan kelelahan. Karena ayah saya pernah kehilangan bengkel akibat surat yang tidak ia pahami. Saya tahu, rasanya melihat orang berseragam rapi datang membawa dokumen, lalu mengatakan rumah kita bukan milik kita lagi. Saat saya melihat nama Kampung Sagara, saya merasa ada keluarga lain yang akan mengalami hal sama. Tapi saya takut, Bu, saya takut sekali. Alia mengangguk, dan untuk sesaat kesedihan mereka duduk bersama tanpa perlu diterjemahkan. Setelah pertemuan itu, Alia tidak langsung pulang. Ia pergi bersama Arif ke pinggir kota, menuju Kampung Sagara yang tersisa seperti pulau kecil di tengah papan proyek raksasa. Jalan masuknya becek, rumah-rumah tua berdiri rapat. Sebagian sudah kosong dengan pintu menggantung dan cat mengelupas. Di kejauhan, spanduk pembangunan Cakra Residence berkibar gagah, menampilkan gambar menara kaca dan taman hijau yang tidak akan pernah dapat dinikmati penduduk lama. Alia berhenti di depan sebuah musala kecil yang temboknya retak, merasakan sesuatu menghantam dadanya lebih keras daripada hinaan Lestari. Seorang lelaki tua bernama Pak Samin menyambut mereka dengan curiga. Ia mantan ketua lingkungan, tubuhnya kurus tetapi sorot matanya keras, seperti seseorang yang telah terlalu sering dibohongi untuk percaya pada senyum orang asing. Alia memperkenalkan diri tanpa menyebut nama Prameswari lebih dulu, hanya berkata ia sedang membantu meninjau proses pembebasan lahan. Pak Samin tertawa pahit. Semua orang datang meninjau. Setelah itu mereka pergi membawa map, kami tetap kehilangan rumah. Kalimat itu tidak diarahkan sebagai serangan pribadi, tetapi Alia menerimanya sebagai pengingat bahwa niat baik tanpa hasil hanya menambah debu. Alia duduk di bangku kayu di bawah pohon mangga, mendengar satu demi satu cerita warga yang masih bertahan. Ada janda penjual nasi yang menandatangani surat setelah dijanjikan kios baru, tetapi sampai sekarang hanya menerima uang muka kecil. Ada pemuda yang dipukul penjaga proyek ketika mencoba memotret alat berat yang masuk sebelum izin lengkap. Ada keluarga yang menerima pemberitahuan pindah dengan tanggal mundur, seolah masa lalu bisa diubah hanya karena kop surat perusahaan berkata demikian. Arif mencatat dengan teliti, sementara Alia menyimpan setiap wajah dalam ingatan yang tidak akan ia izinkan menjadi statistik. Di antara warga itu, Alia melihat seorang anak perempuan memeluk buku sekolah yang sampulnya robek. Anak itu berdiri di ambang rumah setengah kosong,
menatap orang dewasa dengan mata terlalu tua untuk usianya. Alia bertanya namanya. Mira, jawab anak itu. Ibu bilang kami mungkin pindah, tapi sekolah saya dekat sini. Tidak ada tangis dalam suaranya, hanya kebingungan kecil yang lebih menyakitkan daripada jeritan. Alia tersenyum lembut dan tidak menjanjikan apapun. Ia telah belajar bahwa janji yang belum punya jalan adalah bentuk lain dari kekejaman. Saat Alia kembali ke kantor Prameswari Capital sore itu, Maya sudah menunggu dengan laporan awal. Di layar besar ruang analisis, aliran dana muncul dalam garis-garis merah dan biru, saling berpotongan seperti urat dalam tubuh yang sakit. Dua perusahaan konsultan menerima pembayaran berulang dari Hartono Group, lalu mengirim sebagian dana ke rekening pribadi yang terkait dengan orang dekat Bima. Beberapa transfer kecil juga berakhir pada rekening yayasan sosial yang dipakai Lestari untuk membangun citra amal. Maya menunjuk satu titik. Ini bukan kesalahan pencatatan. Ini pola yang sengaja dibuat kecil-kecil agar tidak menjerit. Alia berdiri di depan layar, wajahnya dingin. Selina, tanyanya. Maya mengganti tampilan. Nama Selina belum muncul langsung sebagai penerima dana, tetapi ada pembayaran untuk butik miliknya dari salah satu perusahaan konsultan itu dicatat sebagai biaya desain interior kantor pemasaran. Arif menyilangkan tangan. Butiknya tidak pernah mengerjakan proyek interior. Alia tidak terkejut, tetapi tetap merasakan luka lama bergerak. Pengkhianatan pribadi kini bertemu dengan pengkhianatan finansial, dan keduanya memiliki wajah yang sama-sama tersenyum di ruang perceraian. Kita perlu bukti hubungan, bukan dugaan, katanya. Di rumah Hartono, Raka mulai merasakan dinding keluarganya mengecil. Sejak pagi ia mencoba memeriksa beberapa berkas lama, tetapi Bima selalu punya alasan untuk menunda akses. Lestari menyuruhnya berhenti bertingkah seperti terdakwa di rumah sendiri, sementara Selina datang membawa kopi dan wajah prihatin yang dulu membuatnya merasa dipahami, namun tangan Raka tidak lagi mudah menerima kelembutan itu. Ia memperhatikan cara Selina menghindar saat ia menyebut Kampung Sagara. Cara matanya berkedip terlalu cepat ketika nama Bima muncul. Keraguan tumbuh bukan sebagai badai, melainkan sebagai retakan halus yang diam-diam melebar. Mengapa butikmu menerima pembayaran dari Cakra Konsultan? Tanya Raka malam itu. Ketika mereka berada di ruang duduk pribadi yang menghadap kolam. Selina membeku sekejap, lalu tertawa kecil. Kau memeriksa aku sekarang? Raka tidak tersenyum. Jawab saja. Selina meletakkan cangkirnya dengan bunyi pelan. Itu pekerjaan desain untuk ruang pamer. Hal kecil. Bima yang mengurus administrasi. Aku tidak hafal semua detail. Raka menatapnya lama, mencari ketulusan dan menemukan pantulan ketakutan yang disamarkan. Ia teringat Alia yang selalu menjawab angka dengan jelas, bahkan ketika ia sendiri malas mendengar. Selina berdiri, matanya mulai basah. Kau berubah karena Alia. Dia membuatmu mencurigai semua orang. Padahal dia yang sekarang memakai kekuasaan ayahnya untuk menghancurkan keluargamu. Kalimat itu seharusnya menyalakan rasa marah Raka, tetapi justru membuatnya lelah. Alia tidak pernah memakai kekuasaan itu saat dia dihina di rumah ini, jawabnya pelan. Selina menatapnya tidak percaya. Di pintu, Lestari yang baru datang mendengar kalimat itu dan wajahnya mengeras. Jangan mulai membela perempuan yang sudah memalukan kita, katanya. Namun suaranya tidak lagi mampu menghapus keraguan Raka. Keesokan harinya, serangan pertama muncul di media daring. Sebuah artikel anonim menuduh Alia sebagai mantan istri penuh dendam yang memanfaatkan ayah konglomerat untuk menekan keluarga suami setelah perceraian. Foto lama Alia di acara amal keluarga Hartono dipotong sehingga ia terlihat berdiri jauh dari yang lain, lalu diberi narasi bahwa ia tidak pernah diterima karena sikap arogan. Beberapa akun gosip menambahkan cerita palsu tentang tuntutan harta yang ditolak. Dalam beberapa jam, namanya menjadi bahan komentar orang-orang yang tidak mengenal luka, tetapi sangat percaya diri menghakimi dari layar kecil. Alia membaca artikel itu di meja kerjanya tanpa ekspresi. Ratna yang membawa teh tampak lebih marah daripada dirinya.
Mereka jahat sekali, Non. Alia menutup layar tablet. Mereka panik. Darmawan masuk tidak lama kemudian, membawa wajah yang sudah dikenal rapat direksi sebagai tanda badai. Aku bisa membuat media itu menarik berita sebelum malam. Alia menggeleng. Biarkan sebentar. Kita catat penyebarannya. Aku ingin tahu siapa yang membayar, siapa yang mengulang, dan siapa yang terlalu cepat menambahkan detail palsu. Darmawan menatapnya, lalu senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Namun ketika sendirian di kamar mandi, Alia membiarkan tubuhnya bersandar pada wastafel lebih lama dari biasanya. Ia tidak menangis, tetapi dadanya sakit. Menjadi kuat bukan berarti kebal. Ia bisa menerima penghinaan dari keluarga Hartono karena ia melihat mata mereka secara langsung. Tetapi ribuan komentar dari orang asing terasa seperti hujan batu tanpa wajah. Mereka menyebutnya perempuan gagal, anak manja, istri tidak tahu diri. Ia menutup mata, mengingat Mira dengan buku robeknya, Naya dengan tangan gemetar, Pak Samin dengan tawa pahitnya. Lalu ia mencuci wajah dan kembali keluar. Sore itu, Naya datang ke kantor Prameswari untuk memberi keterangan awal kepada tim hukum. Ia masuk dengan langkah ragu, tetapi Alia menunggu di lobi, bukan di ruang mewah, agar perempuan itu tidak merasa sendirian memasuki benteng asing. Mereka menulis buruk tentang ibu, kata Naya lirih. Alia tersenyum kecil. Mereka juga pernah menulis laporan palsu tentang kampungmu, bukan? Naya mengangguk. Bedanya, kali ini kita punya kesempatan melawan. Kalimat itu membuat bahu Naya sedikit tegak. Dalam ruang pertemuan, ia mulai bercerita dengan lebih runtut daripada pertemuan pertama. Keterangan Naya membuka pintu ke nama lain, seorang staf administrasi proyek bernama Dito, yang pernah menolak mengubah tanggal penerimaan surat warga. Arif mencarinya melalui jaringan lama dan menemukan bahwa Dito sekarang bekerja sebagai kurir malam. Mereka bertemu di tempat parkir minimarket setelah jam 10. Dito awalnya menolak bicara, matanya terus memindai jalan. Namun saat Alia menyebut kampung Sagara dan nama Pak Samin, wajahnya berubah. Saya tidak mau uang, katanya. Saya hanya tidak mau anak saya melihat saya sebagai orang yang ikut mengusir keluarga lain demi gaji. Dito menyerahkan flash disk kecil berisi salinan jadwal alat berat, foto papan pengumuman sebelum dan sesudah tanggal diubah, serta rekaman suara seorang manajer proyek yang menyuruhnya menempelkan surat pemberitahuan saat sebagian besar warga sedang menghadiri pemakaman. Alia menggenggam flash disk itu dengan hati-hati. Bukti-bukti mulai tersusun, tetapi setiap keping membawa luka manusia. Ia tidak merasa menang, ia merasa semakin bertanggung jawab. Dalam perjalanan pulang, Arif berkata bahwa kasus ini bisa menghancurkan lebih dari satu jabatan. Alia memandang lampu jalan yang kabur di kaca mobil. Maka kita harus lebih bersih daripada mereka. Raka menemukan salinan artikel tentang Alia di meja ibunya, bersama catatan nama beberapa akun media dan nomor seorang konsultan reputasi. Darahnya terasa turun ke kaki. Ibu yang mengatur ini, tanyanya. Lestari tidak terlihat malu. Aku melindungi keluarga. Jangan naif. Raka meremas kertas itu. Dengan memfitnah Alia, Lestari berdiri, mata tajamnya menyala. Perempuan itu sedang menyerang kita. Raka tertawa pendek, getir. Dia belum menyerang. Dia hanya berhenti diam. Kata-kata itu keluar sebelum ia sempat menimbang, dan begitu terdengar, ia tahu ada pintu dalam dirinya yang tidak bisa ditutup lagi. Lestari menamparnya dengan kata-kata, bukan tangan. Ia menyebut Raka lemah, tidak tahu terima kasih, dipengaruhi rasa bersalah yang tidak berguna. Bima yang baru masuk mencoba menenangkan suasana, tetapi Raka menoleh kepadanya dengan tatapan baru. Besok aku ingin akses penuh ke dokumen Cakra Residence. Bima tersenyum sopan. Tentu Pak Raka, saya atur. Namun senyum itu tidak mencapai mata. Raka memahami bahasa penundaan itu. Selama bertahun-tahun ia mengira orang seperti Bima setia karena selalu menyediakan jawaban. Kini ia menyadari jawaban yang terlalu siap seringkali adalah pagar. Di kantor Prameswari,
Tim Alia berhasil menghubungkan pembayaran butik Selina dengan transfer berikutnya ke rekening pribadi yang digunakan untuk membeli apartemen atas nama sepupu jauhnya. Maya meletakkan laporan itu di meja Alia menjelang tengah malam. Belum cukup untuk pidana berat, tapi cukup untuk menunjukkan konflik kepentingan. Alia membaca setiap baris. Nama Selina tidak lagi hanya terkait perselingkuhan, tetapi juga arus uang yang mempercepat kebusukan perusahaan. Alia tidak menikmati penemuan itu. Ia hanya merasa sesuatu yang dingin menetap di tulang, karena kebohongan Raka ternyata bukan satu-satunya racun di rumah itu. Pada saat yang sama, Selina menerima telepon dari Bima. Suaranya tidak lagi santai. Kita harus bergerak lebih cepat. Alia menemukan Naya. Selina berdiri di balkon apartemen rahasianya. Angin malam mengibaskan rambutnya. Bagaimana kau tahu? Bima mendengus. Orang takut selalu meninggalkan jejak. Yang penting, jangan biarkan Raka mendapatkan dokumen asli. Dia mulai bertanya. Selina memejamkan mata. Untuk pertama kalinya sejak masuk ke kehidupan keluarga Hartono, ia merasa lantai marmer yang ia injak dapat berubah menjadi lumpur. Kalau semuanya runtuh, aku tidak mau ikut terkubur, bisiknya. Bima tertawa pelan, namun tawa itu tidak lagi ringan. Kalau kau ingin selamat, tetap pada cerita bahwa Alia pendendam. Besok aku akan menyiapkan satu saksi dari pihak kita. Media perlu wajah sedih, bukan angka rumit. Selina menatap lampu kota, lalu bayangannya sendiri di kaca balkon. Ia pernah datang dari keluarga yang tidak miskin, tetapi selalu merasa kurang dekat dengan lingkaran paling atas. Raka adalah tangga, Lestari adalah pintu, Hartono adalah nama yang ingin ia pakai. Kini nama itu menjadi kapal bocor. Dan Alia, perempuan yang ia kira hanya sisa pernikahan, berdiri di tepi dengan peta badai. Alia menutup hari dengan menulis ringkasan strategi di buku kulit coklat miliknya. Ia membagi bukti menjadi 3 lapis, lapis publik, lapis hukum, dan lapis negosiasi. Ia tahu lawan-lawannya akan memancing emosi, menyerang karakter, mungkin mengirim orang untuk menakuti saksi. Karena itu setiap saksi harus aman sebelum setiap bukti dibuka. Ia mengirim pesan kepada Indra agar menyiapkan perlindungan hukum untuk Naya dan Dito, lalu kepada Arif agar memeriksa keberadaan dokumen izin proyek asli. Terakhir, ia membuka pesan Raka yang belum dibaca sejak kemarin. Pesan itu sederhana. Alia, aku mulai melihat beberapa hal yang dulu tidak ingin kulihat. Aku tidak tahu apakah kau akan percaya, tapi aku ingin tahu kebenaran. Alia menatap layar lama. Di dalam dirinya, kenangan tentang Raka muda bergerak seperti bayangan di air, indah tetapi tidak bisa digenggam tanpa mengeruhkan permukaan. Ia tidak membalas dengan kata-kata lembut. Ia juga tidak menghukumnya dengan diam sepenuhnya. Setelah beberapa menit, ia mengetik satu kalimat. Kalau kau ingin kebenaran, berhentilah meminta orang lain memilihkannya untukmu. Lalu ia mematikan telepon. Keesokan paginya, berita fitnah tentang Alia semakin ramai, tetapi timnya telah melacak sumber pembayaran promosi digital ke rekening konsultan yang pernah bekerja untuk Lestari. Pada saat yang sama, Naya menerima pesan ancaman dari nomor tidak dikenal, dan Dito melihat 2 orang asing menunggu di dekat tempat kerjanya. Alia segera memindahkan keduanya ke lokasi aman melalui tim hukum. Darmawan menyaksikan semua itu dengan wajah muram. Mereka sudah melewati batas. Alia menatap papan bukti yang kini penuh benang merah. Belum. Mereka baru menunjukkan batas mana yang tidak pernah mereka miliki. Malam sebelum pertemuan besar para pemegang saham diumumkan, Alia berdiri di depan jendela kantornya. Di bawah sana, kota menyala seperti jaringan saraf raksasa, indah dari jauh, kacau dari dekat. Ia tahu setelah ini tidak ada jalan kembali. Jika ia membuka bukti terlalu cepat, korban bisa diserang. Jika terlalu lambat, Hartono Group akan memindahkan aset dan menghapus jejak. Di antara 2 risiko itu, ia memilih jalan yang paling sulit, bukan karena ia tidak takut, melainkan karena rasa takut tidak lagi menjadi alasan untuk membiarkan orang lain diinjak.
Di rumah Hartono, Raka menerima balasan Alia dan membacanya berkali-kali. Ia duduk sendiri di ruang kerja yang dulu sering dimasuki Alia sambil membawa teh dan catatan. Di rak belakang, ia menemukan map lama dengan tulisan tangan istrinya, berisi peringatan tentang kontrak perusahaan cangkang. Dulu, ia menertawakannya sebagai kecemasan berlebihan. Kini setiap halaman terasa seperti surat dari masa lalu yang mencoba menyelamatkannya sebelum ia memilih tenggelam. Raka menutup map itu, lalu untuk pertama kalinya mengunci pintu ruang kerja dari dalam agar ibunya tidak masuk. Alia tidak tidur hingga lewat tengah malam. Ia meninjau ulang kesaksian, memastikan tidak ada celah yang bisa dipakai untuk menyakiti Naya, Dito, dan warga Sagara. Di meja sebelah, foto dirinya bersama Raka pada awal pernikahan masih terselip dalam buku lama, terlupakan tetapi belum dibuang. Alia mengambilnya, memandang senyum mereka yang dulu tampak sederhana. Ia tidak merobek foto itu. Ia hanya meletakkannya kembali, karena masa lalu tidak perlu dihancurkan untuk berhenti berkuasa. Pagi berikutnya, ia akan memasuki ruang yang lebih besar daripada ruang perceraian, dan kali ini ia tidak datang untuk menandatangani kekalahan siapapun. Pagi rapat pemegang saham Hartono Group dimulai dengan langit yang terlalu cerah untuk sebuah hari penghakiman. Gedung utama perusahaan berdiri angkuh di pusat bisnis. Kaca-kacanya memantulkan matahari seperti tidak ada retak di balik dindingnya. Di lobi, para staf bergerak cepat dengan wajah tegang, menyembunyikan bisik-bisik tentang kreditur yang meminta klarifikasi, mitra proyek yang menunda pembayaran, dan nama Alia Prameswari yang sejak sepekan terakhir menjadi bahan perdebatan di media. Di lantai atas, ruang rapat besar telah disiapkan seperti panggung, lengkap dengan layar, mikrofon, dan senyum-senyum yang dipasang lebih rapi daripada kebenaran. Lestari Hartono tiba lebih awal dengan kebaya hijau zamrud dan kalung mutiara warisan keluarga. Ia berjalan melewati koridor dengan punggung tegak, menolak terlihat panik di depan pegawai yang dulu tunduk hanya karena mendengar langkahnya. Di belakangnya, Bima Santoso membawa map tebal berisi susunan narasi penyelamatan, angka yang dipoles, dan pernyataan yang akan menempatkan Alia sebagai sumber gangguan eksternal. Selina datang kemudian, mengenakan blazer putih. Wajahnya lembut seperti korban yang siap difoto. Mereka bertiga tidak saling percaya sepenuhnya, tetapi hari itu mereka membutuhkan kebohongan yang sama. Raka berdiri di ruang kecil dekat aula, memandangi dirinya di cermin. Setelannya sempurna, rambutnya tertata, tetapi matanya tidak dapat meniru keteguhan. Sepanjang malam ia membaca ulang catatan Alia tentang perusahaan cangkang, lalu menemukan sebagian angka yang cocok dengan laporan yang kini ingin disangkal Bima. Ia belum memiliki semua bukti, belum cukup berani untuk menyebut keluarganya bersalah, tetapi tidak lagi cukup buta untuk menganggap Alia musuh. Di sakunya, telepon berisi pesan dari ibunya yang memerintahkannya bicara tegas di depan pemegang saham demi menjaga nama keluarga. "Raka, kau harus berdiri di pihak kita," kata Lestari ketika masuk tanpa mengetuk. Wajahnya tersenyum, tetapi suaranya keras seperti pintu besi. "Hari ini bukan soal perasaanmu. Ini soal hidup mati perusahaan. Kalau kau terlihat ragu, para pemegang saham akan mencium darah." Raka menoleh pelan. "Bagaimana kalau darah itu memang ada, Bu?" Lestari membeku sepersekian detik, lalu matanya menyala. "Jangan membawa kata-kata Alia ke ruangan ini. Dia sudah memilih menyerang kita. Kau masih putraku. Atau kau ingin menjadi saksi kehancuran keluarga sendiri?" Pertanyaan itu dahulu akan membuat Raka tunduk. Ia dibesarkan dengan keyakinan bahwa keluarga adalah benteng, dan semua yang di luar benteng harus dicurigai. Namun ia kini melihat bahwa benteng itu dibangun dari tanah orang lain, dari tanda tangan palsu, dari air mata pegawai kecil yang tidak punya akses ke ruang rapat. Ia ingin menjawab, tetapi pintu terbuka lagi. Selina masuk dengan wajah cemas yang diperindah riasan. Para komisaris sudah hadir, media juga menunggu di luar gedung. "Kita tidak boleh terlambat." Ia menatap Raka,
berharap mata itu kembali menjadi tempat berlindungnya. Di sisi lain kota, Alia memeriksa berkas terakhir bersama Indra, Maya, dan Arif. Ia mengenakan setelan biru tua tanpa perhiasan mencolok, rambutnya terikat rapi, wajahnya tenang. Di meja terdapat 3 map berbeda, 1 untuk pemegang saham, 1 untuk otoritas, 1 untuk perwakilan warga Sagara yang duduk di ruang tunggu gedung seberang. Naya dan Dito tidak dibawa ke rapat utama demi keselamatan, tetapi kesaksian mereka telah dituangkan dalam dokumen resmi. Alia membaca ulang daftar lampiran, memastikan setiap bukti memiliki asal yang sah dan setiap nama terlindungi sesuai kebutuhan. Darmawan berdiri di ambang pintu ruang kerja, memandangi putrinya seperti melihat ibunya hidup kembali dalam bentuk yang lebih tajam. Kau masih bisa membiarkan tim hukum yang bicara. Alia menutup map perlahan. Aku tahu, tapi mereka menyerangku di depan publik, menyerang saksi di belakang layar, dan menyerang warga yang tidak mampu menyewa pengacara. Hari ini aku tidak datang sebagai anakmu saja. Aku datang sebagai orang yang pernah duduk di meja mereka dan melihat bagaimana mereka menertawakan diamku. Darmawan mengangguk, tidak lagi mencoba melindunginya dari badai yang sudah ia pilih untuk dihadapi. Aula rapat Hartono Group penuh ketika Alia tiba. Percakapan berhenti dalam gelombang yang dapat dirasakan sampai pintu belakang. Para pemegang saham menoleh. Sebagian penasaran, sebagian takut dikaitkan dengan krisis yang semakin membesar. Lestari menatapnya dari meja utama, wajahnya tersusun rapi dalam senyum dingin. Selina menunduk sedikit, memainkan peran perempuan baik yang disakiti keadaan. Bima menyipitkan mata, menghitung sesuatu dengan cepat. Raka berdiri setengah dari kursinya, lalu duduk kembali ketika menyadari semua mata mengikuti gerakannya. Alia berjalan tanpa terburu, setiap langkahnya tenang seperti tanda baca terakhir. Rapat ini tertutup, kata Lestari sebelum Alia mencapai kursi tamu. Saya tidak ingat mengundang mantan anggota keluarga. Beberapa orang tertawa kecil, tetapi tawa itu mati lebih cepat daripada yang Lestari harapkan. Indra maju dan menyerahkan surat kuasa kepada sekretaris rapat. Nyonya Alia Prameswari hadir sebagai penasihat strategis Prameswari Capital dan pendamping hukum bagi perwakilan warga terdampak proyek Cakra Residence. Kehadiran kami tercatat melalui pemberitahuan resmi yang diterima sekretariat perusahaan pagi ini. Lestari menatap sekretarisnya, yang menunduk pucat. Panggung yang ia susun mulai bergeser sebelum adegan pertama selesai. Ketua rapat, seorang komisaris tua bernama Hendra Wibisono berdeham panjang. Ia bukan orang suci, tetapi cukup berpengalaman untuk tahu kapan badai harus diberi jalan agar tidak merobohkan atap. Silakan duduk, Nyonya Alia. Kita akan mendengar pemaparan dari direksi lebih dahulu. Alia mengangguk dan duduk di baris depan, tidak jauh dari Raka. Tidak ada sapaan di antara mereka. Namun Raka merasakan kehadirannya seperti tekanan di dada, bukan karena cinta yang ingin kembali, melainkan karena kebenaran yang pernah ia tolak kini duduk hanya beberapa langkah darinya. Bima memulai presentasi dengan suara mantap. Ia menunjukkan grafik pertumbuhan, proyeksi arus kas, dan penjelasan bahwa tekanan terhadap perusahaan disebabkan oleh rumor tidak bertanggung jawab yang beredar setelah proses perceraian salah satu anggota keluarga. Ia tidak menyebut nama Alia secara langsung, tetapi semua orang tahu siapa yang dimaksud. Selina kemudian diberi kesempatan bicara sebagai calon kepala program citra merek perusahaan. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata Hartono Group telah menjadi sasaran dendam pribadi, dan banyak pegawai tidak bersalah kini terancam hanya karena konflik rumah tangga yang diperbesar. Alia tidak bergerak selama pertunjukan itu. Ia mencatat beberapa kalimat bukan karena membutuhkannya, tetapi karena ingin menunjukkan bahwa setiap kebohongan memiliki harga dokumentasi. Lestari tampak puas melihat beberapa pemegang saham mengangguk, terutama mereka yang takut nilai investasi jatuh lebih dalam. Raka duduk kaku. Setiap kata Selina tentang dendam pribadi
Terdengar seperti benang yang ditarik terlalu kuat. Ia melihat tangan Selina gemetar halus saat menyebut integritas, melihat Bima mengawasinya dari samping. Untuk pertama kalinya, ia bertanya apakah perempuan yang ia bela selama ini juga sedang menggunakannya sebagai tangga. Ketika sesi tanggapan dibuka, Indra berdiri, tetapi Alia menyentuh lengannya pelan. Ia sendiri yang maju ke podium. Suasana berubah seketika. Lestari mengangkat dagu. Selina menyiapkan wajah sedih. Bima menyilangkan tangan dengan senyum tipis. Alia menatap seluruh ruangan, tidak mencari simpati. Saya tidak datang untuk membahas rumah tangga. Pernikahan saya dengan Raka Hartono sudah selesai, dan kegagalan itu tidak membutuhkan pemegang saham sebagai saksi. Yang perlu dibahas hari ini adalah apakah perusahaan ini akan terus menyembunyikan pelanggaran di balik kisah tentang perempuan yang dianggap terlalu terluka untuk dipercaya. Layar di belakangnya menyala. Maya dari meja teknis menampilkan garis waktu proyek Cakra Residence, mulai dari pembebasan lahan, pembayaran konsultan, perubahan tanggal pemberitahuan warga, hingga arus dana yang masuk ke perusahaan-perusahaan kecil tanpa jejak pekerjaan nyata. Alia menjelaskan pelan, tidak dramatis, justru karena angka-angka itu sudah cukup mengerikan tanpa perlu dibesarkan. Ia menyebut bahwa setiap dokumen yang ditampilkan berasal dari sumber sah, laporan publik, salinan kerja internal, serta kesaksian yang telah ditandatangani di bawah perlindungan hukum. Beberapa pemegang saham mulai berbisik panik. Bima tertawa pendek. Ini manipulasi visual. Siapapun bisa menggambar garis dan membuatnya terlihat seperti kejahatan. Alia tidak menatapnya dengan marah. Benar, Pak Bima. Karena itu saya tidak hanya membawa garis. Layar berganti ke dokumen pembayaran, tanggal pengesahan, dan bukti alamat dua perusahaan konsultan yang ternyata sama dengan rumah kerabat dekat salah satu pejabat keuangan. Di baris ketiga, terlihat otorisasi digital yang terhubung ke akun internal Bima. Wajahnya mengeras, tetapi ia masih tersenyum. Akun saya digunakan banyak staf. Ini hanya administrasi. Alia mengangguk, seolah telah menunggu kalimat itu. Administrasi juga alasan yang digunakan untuk mengubah tanggal surat pemberitahuan warga Sagara, lanjut Alia. Layar menampilkan foto papan pengumuman sebelum dan sesudah perubahan tanggal. Suara di aula semakin riuh. Hendra meminta ketenangan, tetapi tangannya sendiri gemetar. Alia melanjutkan dengan kesaksian tertulis Dito, tanpa menampilkan wajah dan alamatnya. Ia menjelaskan bagaimana alat berat masuk sebelum proses keberatan warga selesai, bagaimana beberapa keluarga menerima kompensasi yang tidak sesuai, dan bagaimana laporan keberatan tidak pernah dibawa ke komite risiko. Di baris belakang, seorang pemegang saham muda menutup mulutnya. Lestari berdiri. Cukup, ini bukan pengadilan. Alia menoleh kepadanya. Benar Nyonya Lestari. Karena itu dokumen lengkap sudah diserahkan kepada pihak berwenang pagi ini. Ruangan meledak dalam bisik-bisik keras. Selina menatap Bima dengan panik, tetapi Bima memalingkan wajah. Raka menatap ibunya, menunggu penyangkalan yang jelas. Yang muncul hanya amarah. Kau membawa masalah keluarga keluar rumah, desis Lestari. Alia menatapnya tanpa berkedip. Masalah keluarga adalah ketika seorang ibu mertua menghina menantunya, mengambil rumah orang dengan dokumen kotor, bukan masalah keluarga. Itu kejahatan yang memakai jas. Kalimat itu membuat seluruh aula membisu. Bahkan mereka yang tidak menyukai Alia tidak dapat menertawakannya. Ada sesuatu dalam suaranya yang tidak mencari kemenangan pribadi, melainkan menolak membiarkan kata keluarga menjadi kuburan bagi kebenaran. Darmawan yang duduk di belakang tidak bergerak, tetapi matanya gelap oleh bangga dan luka. Ia melihat putrinya berdiri sendirian di podium, bukan sebagai pewaris yang mengangkat nama besar, melainkan sebagai perempuan yang telah membayar keberanian dengan tahun-tahun kesepian. Di sampingnya, Indra bersiap jika ada orang mencoba menghentikan pemaparan secara paksa. Bima mengubah taktik. Baiklah. Anggap ada kesalahan pada beberapa pembayaran. Apa hubungannya dengan Nona Selina?
yang namanya sengaja diseret untuk menambah bumbu skandal. Selina menunduk, air mata akhirnya jatuh dengan waktu yang terlalu tepat. Alia membuka map berikutnya. Saya tidak akan menyebut siapapun tanpa dasar. Layar menampilkan pembayaran dari salah satu perusahaan konsultan ke butik Selina, lalu transfer berikutnya untuk pembelian apartemen atas nama sepupu jauh. Selina langsung berdiri. Itu fitnah. Aku tidak tahu apa-apa tentang rekening sepupuku. Suaranya pecah, tetapi bukan hanya karena takut dilihat bersalah. Alia menatapnya dengan tenang yang hampir kejam karena terlalu bersih. Kami juga memiliki pesan antara nomor Anda dan Pak Bima terkait jadwal pemindahan dokumen setelah berita fitnah terhadap saya mulai naik. Maya menampilkan potongan metadata tanpa isi pribadi yang tidak relevan. Indra segera menjelaskan bahwa salinan lengkap hanya untuk otoritas. Bima menghantam meja. Ini pelanggaran privasi. Indra menjawab dingin bahwa data diperoleh dari perangkat perusahaan yang digunakan untuk komunikasi proyek. Para pemegang saham kini tidak lagi membicarakan dendam mantan istri. Mereka mulai membicarakan tuntutan, kerugian, dan kemungkinan penahanan. Raka merasa napasnya tersangkut. Ia menatap Selina, berharap perempuan itu membantah dengan keyakinan yang dulu membuatnya percaya. Selina justru menatapnya seperti meminta perlindungan terakhir. Raka, kau tahu aku tidak mungkin melakukan ini sendirian. Aku hanya mengikuti arahan. Kalimat itu terdengar seperti pengakuan yang belum selesai. Bima menoleh tajam. Lestari memucat. Raka merasakan seluruh ruangan menunggu dirinya memilih. Ia melihat Alia di podium, perempuan yang pernah ia biarkan berdiri sendirian di rumahnya sendiri. Ia melihat ibunya yang cinta kepadanya selalu bercampur tuntutan. Ia melihat Selina yang mulai menyelamatkan diri. Raka, kata Lestari dengan suara rendah, tetapi mikrofon di meja menangkap sebagian nadanya. Katakan bahwa dokumen itu tidak pernah melewati persetujuan direksi. Itu bukan permintaan, melainkan perintah untuk menjadi dinding terakhir. Semua mata beralih kepadanya. Di kepala Raka, suara lama ibunya bertarung dengan suara Alia dalam pesan singkatnya. Kalau kau ingin kebenaran, berhentilah meminta orang lain memilihkannya untukmu. Ia berdiri perlahan, tubuhnya terasa berat, seperti setiap kemewahan yang pernah ia nikmati berubah menjadi rantai di bahu. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat ke arah ibunya sebelum berbicara. Saya tidak bisa mengatakan itu, ujar Raka. Suaranya serak tetapi terdengar jelas. Sebagian dokumen melewati meja direksi, termasuk meja saya. Saya tidak memeriksa dengan semestinya. Saya menerima penjelasan Pak Bima dan Ibu karena saya ingin percaya perusahaan ini baik-baik saja. Itu kelalaian saya. Lestari menatapnya seperti ia baru saja menusuk darah sendiri. Bima mencoba memotong, tetapi Raka mengangkat tangan. Saya juga menemukan catatan peringatan yang dibuat Alia beberapa bulan lalu. Saya mengabaikannya. Hari ini saya tidak akan mengabaikannya lagi hanya untuk menyelamatkan wajah saya. Aula kembali sunyi, tetapi sunyi kali ini berbeda. Tidak mati karena takut, melainkan berhenti untuk memahami bahwa salah satu pilar keluarga Hartono telah retak dari dalam. Alia menatap Raka, dan sesuatu di matanya melunak sedikit. Bukan cinta yang kembali, melainkan pengakuan bahwa langkah kecil menuju kebenaran tetaplah langkah. Lestari duduk dengan wajah kosong, seolah kekuasaan yang ia genggam bertahun-tahun tiba-tiba berubah menjadi pasir basah. Selina menangis lebih keras, kini tanpa keanggunan. Bima mulai mengumpulkan mapnya, tetapi Arif sudah berdiri di dekat pintu bersama petugas keamanan internal. Hendra mengetuk meja berkali-kali. Rapat ini ditunda untuk pembentukan komite independen dan kerjasama penuh dengan pihak berwenang. Suaranya bergetar, namun keputusan itu membuat beberapa pemegang saham mengangguk cepat. Prameswari Capital menyatakan pembekuan komitmen investasi sampai audit forensik selesai. Darmawan tidak perlu mengucapkan ancaman. Angka kerugian, bukti awal, dan pengakuan.
Raka sudah cukup membuat semua orang mengerti bahwa dunia lama Hartono tidak bisa dipertahankan dengan jamuan makan malam atau fitnah media. Di tengah kekacauan, Alia menutup mapnya dan turun dari podium dengan langkah yang sama tenangnya seperti ketika ia masuk. Di koridor belakang, Raka mengejarnya. Alia, ia berhenti, tetapi tidak berbalik segera. Raka berdiri beberapa langkah darinya, wajahnya hancur oleh malu yang terlambat. Aku tahu kata maaf tidak cukup. Aku tahu aku baru bicara setelah semuanya hampir runtuh. Tapi aku ingin kau tahu, hari ini aku tidak melakukannya agar kau kembali. Alia akhirnya menoleh. Ia melihat pria yang pernah ia cintai. Bukan lagi pemenang di ruang perceraian, melainkan seseorang yang mulai melihat puing rumahnya sendiri. Bagus, katanya pelan. Karena aku tidak sedang mencari jalan pulang ke tempat yang membiarkanku terbakar sendirian. Raka menunduk, menerima kalimat itu seperti hukuman yang pantas. Di ujung koridor, Lestari memanggil namanya dengan suara pecah, tetapi ia tidak langsung pergi. Alia menatap pintu aula yang masih dipenuhi keributan, lalu ke arah luar gedung, tempat warga Sagara menunggu kabar. Kalau kau benar-benar ingin memperbaiki sesuatu, jangan mulai dariku. Mulailah dari orang-orang yang tidak pernah punya kesempatan menolak keluargamu. Setelah mengatakan itu, ia berjalan pergi bersama Indra dan Arif. Raka tetap berdiri, untuk pertama kalinya tidak mengejar perempuan yang telah ia kehilangan, melainkan memandangi arah tanggung jawab yang selama ini ia hindari. Di luar gedung, Pak Samin dan beberapa warga Sagara berdiri di bawah kanopi, tidak memahami seluruh istilah hukum, tetapi membaca wajah Alia saat ia keluar. Alia tidak tersenyum lebar, hanya mengangguk. Prosesnya baru dimulai. Saya belum bisa menjanjikan hasil akhir hari ini, tetapi bukti sudah masuk dan perlindungan hukum sedang disiapkan. Pak Samin memegang topinya dengan tangan keriput, jadi kami tidak sepenuhnya sendirian. Alia menatap mata lelaki tua itu. Tidak lagi. Kalimat pendek itu membuat Mira, anak perempuan dengan buku robek, menggenggam tangan ibunya lebih erat. Sore turun ketika mobil Alia meninggalkan gedung Hartono Group. Media berkumpul di depan, tetapi tim hukum menahan pertanyaan sampai pernyataan resmi. Dari kaca mobil, Alia melihat gedung itu semakin jauh, tidak lagi tampak seperti istana yang pernah membuatnya merasa kecil. Di dalam sana, orang-orang yang dulu menertawakannya kini saling menyalahkan, sementara dokumen yang mereka anggap bisa dikubur telah menemukan cahaya. Namun Alia tidak merasa menang sepenuhnya. Ia tahu babak paling sulit justru dimulai setelah kebenaran muncul, ketika semua orang harus menanggung akibat, termasuk dirinya yang harus belajar hidup tanpa didefinisikan oleh luka. Malam itu, Darmawan menemukan Alia di taman rumah, duduk di bangku batu dekat kolam teratai. Kau melakukannya dengan baik, katanya. Alia menatap air gelap yang memantulkan cahaya lampu. Aku tidak tahu apakah baik adalah kata yang tepat. Banyak orang akan kehilangan pekerjaan kalau perusahaan itu goyah. Darmawan duduk di sampingnya. Karena itu keadilan harus disertai perbaikan, bukan sekadar pembalasan. Alia mengangguk. Di wajahnya ada kelelahan yang dalam, tetapi juga keteguhan baru. Besok ia harus memastikan audit tidak mengorbankan pegawai kecil. Dan warga Sagara tidak kembali dilupakan setelah kamera pergi. Di rumah Hartono, Lestari duduk sendirian di ruang tengah yang lampunya menyala terlalu terang. Bima tidak dapat dihubungi setelah dibawa untuk pemeriksaan awal oleh tim hukum internal. Selina mengunci diri di kamar tamu, sibuk menghapus pesan yang sudah terlambat diselamatkan. Raka berdiri di depan pintu ruang kerja dengan map catatan Alia di tangan. Untuk pertama kalinya, ia melihat rumah besar itu bukan sebagai warisan, melainkan sebagai tempat yang terlalu lama, mengajarkan mereka menukar nurani dengan kemenangan. Di luar, sirene jauh terdengar samar, seperti masa depan yang datang tanpa meminta izin. Alia menutup hari dengan menulis satu kalimat di buku kulit coklat miliknya. Kebenaran tidak selalu datang untuk menghancurkan, kadang ia datang untuk menghentikan kehancuran yang sudah berlangsung terlalu lama. Ia meletakkan pena, memandangi jendela yang terbuka ke taman.
Angin malam membawa aroma hujan, dan untuk pertama kalinya setelah hari perceraian, dadanya tidak hanya berisi sakit. Ada ruang kosong yang luas, menakutkan, tetapi juga jujur. Di ruang itulah ia akan membangun sesuatu yang tidak bergantung pada nama suami, nama ayah, atau tepuk tangan siapapun. 3 hari setelah rapat pemegang saham, Hartono Group tidak lagi terlihat seperti perusahaan yang hanya sedang mengalami gangguan reputasi. Gedungnya tetap berdiri. Logo emasnya masih mengilap di bawah matahari, tetapi di dalamnya orang-orang berjalan dengan suara lebih pelan, seolah setiap koridor menyimpan telinga penyidik. Komite independen mengambil alih ruang arsip. Auditor forensik menutup akses beberapa server, dan nama Bima Santoso muncul dalam laporan awal sebagai pusat simpul transaksi yang selama ini menyamar sebagai biaya konsultasi. Tidak ada penangkapan dramatis di depan kamera, tetapi kejatuhan sering dimulai dari kunci ruangan yang mendadak tidak lagi bisa dibuka. Lestari Hartono untuk pertama kalinya kehilangan kendali atas meja yang biasa ia kuasai. Dewan Komisaris membekukan wewenangnya dalam komite proyek, yayasan sosial yang selama ini menjadi perhiasan citranya diperiksa, dan undangan makan malam dari para istri konglomerat berhenti datang seperti lampu yang dipadamkan satu demi satu. Ia masih mencoba berjalan dengan punggung tegak, tetapi para pelayan rumah dapat melihat tangannya gemetar setiap kali telepon berdering. Baginya, hukuman terbesar bukan hanya ancaman hukum, melainkan kenyataan bahwa orang-orang yang dulu tersenyum karena takut kini mulai berani menatap tanpa menunduk. Raka menyaksikan ibunya runtuh dengan perasaan yang tidak sederhana. Ada marah, malu, kasihan, dan cinta anak yang terlalu lama dibentuk oleh rasa takut. Ia menyerahkan akses dokumen kepada komite independen, menandatangani persetujuan kerja sama dengan pihak berwenang, lalu mengundurkan diri sementara dari jabatan operasional. Keputusan itu membuat Lestari menyebutnya pengkhianat. Tetapi Raka tidak lagi menjawab. Ia mulai mengunjungi Kampung Sagara bersama tim pemulihan, bukan untuk berpidato, melainkan untuk duduk di bangku kayu dan mendengar warga menyebut semua janji yang pernah dilanggar keluarganya. Alia tidak datang pada kunjungan pertama Raka ke Sagara. Ia sengaja menjauh, karena perbaikan yang lahir dari rasa bersalah tidak boleh selalu membutuhkan saksi dari orang yang pernah disakiti. Dari laporan Arif, ia tahu Raka menunduk saat Pak Samin berbicara, tahu ia tidak membantah saat seorang ibu menanyakan mengapa perusahaan kaya membutuhkan tanah orang kecil dengan cara curang. Alia membaca semua itu di ruang kerjanya dengan hati yang diam. Ia tidak bangga pada Raka, tetapi ia mengakui bahwa seseorang yang mulai bertanggung jawab tetap lebih baik daripada seseorang yang terus bersembunyi di balik nama keluarga. Selina mencoba menyelamatkan diri lebih cepat daripada semua orang. Ia menghubungi seorang jurnalis hiburan, menawarkan kisah tentang perempuan muda yang dimanfaatkan oleh keluarga berkuasa dan dipaksa mengikuti arahan Bima. Namun pesan digital, catatan transfer, dan percakapan perangkat perusahaan membuat ceritanya koyak sebelum sempat menjadi simpati publik. Sepupunya mengaku apartemen yang dibeli atas namanya adalah titipan Selina, sementara Bima melalui pengacaranya menolak menjadi satu-satunya kambing hitam. Perempuan yang dulu berdiri di belakang Raka dengan senyum kemenangan kini belajar bahwa tangga sosial yang dibangun dari kebohongan bisa berubah menjadi lubang tanpa dasar. Pada suatu sore, Selina datang ke rumah Hartono untuk mengambil barang-barangnya, tetapi penjaga menahannya di gerbang. Lestari tidak mau menemuinya, Raka tidak menjawab panggilan, dan staf rumah diperintahkan menyerahkan koper melalui pos keamanan. Selina berdiri di bawah hujan kecil, wajahnya pucat karena marah dan malu. Ia menatap jendela lantai 2 yang dulu ia bayangkan akan menjadi miliknya setelah Alia pergi. Tidak ada tirai yang bergerak, tidak ada tangan yang memanggil. Saat koper didorong keluar, ia menyadari bahwa keluarga yang pernah ia bantu menghina perempuan lain tidak pernah benar-benar menganggapnya keluarga. Alia mendengar kabar itu dari Maya, tetapi tidak tersenyum.
Kemenangan semacam itu terlalu murah untuk dirayakan. Ia lebih sibuk menyusun rencana pemulihan bagi warga Sagara dan pegawai Hartono Group yang tidak terlibat skandal. Prameswari Capital menyatakan bersedia mempertimbangkan investasi baru hanya jika perusahaan menjalankan audit penuh, mengganti struktur tata kelola, menghentikan penggusuran paksa, dan membentuk dana kompensasi independen. Beberapa pemegang saham awalnya menolak, tetapi angka kerugian yang mungkin timbul dari tuntutan massal membuat mereka mendadak memahami bahwa etika kadang menjadi pilihan paling murah ketika kebusukan sudah terbuka. Darmawan memperhatikan putrinya bekerja hampir tanpa henti. Di matanya, Alia telah melewati batas antara korban dan pemimpin, tetapi tubuh manusia tetap memiliki batas yang tidak bisa dinegosiasikan. Suatu malam ia masuk ke ruang kerja dan menemukan Alia tertidur di atas berkas. Satu tangan masih memegang pena. Darmawan mengambil selimut tipis dari sofa dan menutup bahunya. Alia terbangun sedikit, matanya setengah terbuka. "Aku belum selesai," gumamnya. Darmawan duduk di sampingnya. Keadilan yang baik tidak meminta pelayannya menghancurkan diri sendiri. "Tidurlah, besok dunia masih cukup keras untuk kau hadapi." Kalimat itu membuat Alia terdiam. Ia menyadari bahwa selama ini ia takut berhenti karena keheningan akan memaksanya mendengar kembali tawa lestari, suara Raka yang dingin, dan pena perak yang hampir menyelesaikan perceraian sepihak itu. Bekerja memberi bentuk pada lukanya, tetapi ia tidak boleh menjadikan luka sebagai satu-satunya mesin hidup. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kembali ke rumah ayahnya, Alia tidur di kamar lama tanpa membuka berkas di samping tempat tidur. Ia bermimpi tentang ibunya, bukan dalam wajah sedih, melainkan sedang menyiram tanaman di halaman dengan senyum tenang. Beberapa minggu kemudian, hasil audit awal diumumkan secara resmi. Bima diberhentikan dan menghadapi proses hukum atas dugaan penggelapan, manipulasi dokumen, dan penyalahgunaan wewenang. Lestari mundur dari seluruh jabatan strategis dan yayasan keluarganya dibekukan sampai pemeriksaan selesai. Hartono Group menyetujui pembentukan dana kompensasi untuk warga Sagara serta peninjauan ulang seluruh kontrak pembebasan lahan. Media yang dulu menuduh Alia sebagai mantan istri pendendam mulai mengganti nada, menyebutnya penasihat strategis yang membuka skandal tata kelola. Alia membaca judul-judul itu tanpa mabuk pujian, karena ia tahu opini publik sering hanya berpindah kursi, bukan bertobat. Naya mendapatkan perlindungan hukum dan tawaran pekerjaan baru di divisi kepatuhan Prameswari Capital. Ia awalnya menolak karena merasa tidak layak, tetapi Alia menemuinya secara pribadi. "Kau tidak dipilih karena kasihan. Kau dipilih karena kau melihat angka dan manusia pada saat yang sama." Naya menangis. Kali ini tanpa menahan terlalu keras. Dito juga diterima dalam program perlindungan saksi dan kemudian membantu menyusun ulang prosedur pemberitahuan warga untuk proyek-proyek baru. Di Kampung Sagara, Mira menerima tas sekolah baru dari dana pendidikan yang dibentuk tanpa upacara mewah, hanya dengan tanda terima yang jelas dan senyum malu-malu. Raka datang menemui Alia setelah semua keputusan utama berjalan. Ia tidak datang ke rumah Prameswari, melainkan mengirim permintaan resmi untuk bertemu di kantor hukum netral, seolah akhirnya memahami bahwa masa lalu tidak memberinya hak mengetuk pintu pribadi sesuka hati. Alia menyetujui pertemuan itu. Ketika ia masuk ke ruangan, Raka sudah berdiri. Wajahnya lebih kurus, matanya kehilangan kilap percaya diri yang dulu sering melukai. Di atas meja tidak ada pena perak, tidak ada dokumen perceraian. Hanya 2 gelas air putih dan keheningan yang jauh lebih jujur daripada ruang rapat pertama mereka. "Terima kasih sudah datang," kata Raka. Alia duduk tanpa melepas tas dari pangkuannya. Ia tidak datang sebagai perempuan yang ingin melihat penyesalan dipertontonkan. Ia datang untuk menutup pintu dengan kunci yang bersih. Raka menatap kedua tangannya sendiri sebelum berbicara lagi. "Aku sudah menyiapkan banyak kalimat, tapi semuanya terdengar seperti alasan. Jadi aku hanya akan mengatakan ini, aku salah. Aku mengkhianatimu, merendahkanmu,
membiarkan ibuku menyakitimu, dan ketika kau mencoba memperingatkanku, aku memilih orang-orang yang membuatku merasa benar." Alia mendengarkan sampai selesai. Tidak ada air mata, tetapi napasnya menjadi sedikit berat. Raka melanjutkan, suaranya semakin pelan. "Aku tahu permintaan maafku tidak menghapus apapun. Aku juga tidak datang untuk meminta kau kembali. Aku hanya ingin kau mendengar dari mulutku, bukan dari laporan atau rapat, bahwa kau tidak pernah pantas diperlakukan seperti itu. Kau bukan perempuan yang menumpang di hidupku. Justru aku yang terlalu kecil untuk memahami siapa yang berjalan di sampingku." Kalimat itu terlambat, tetapi untuk pertama kalinya tidak berbau pembelaan diri. Alia menatap pria itu lama. Di balik penyesalan Raka, ia masih melihat pemuda yang dulu pernah ia cintai, tetapi cinta itu kini seperti rumah tua yang sudah dikosongkan. Ada kenangan di dalamnya, ada cahaya di jendela tertentu, tetapi lantainya tidak aman untuk ditinggali lagi. "Aku menerima permintaan maafmu," katanya akhirnya. Raka mengangkat wajah dengan harapan yang cepat ia tahan. Alia melihatnya dan menambahkan dengan lembut, "Tapi menerima permintaan maaf bukan berarti aku menyerahkan kembali hidupku. Aku sudah keluar dari rumah yang membuatku mengecil. Aku tidak akan masuk lagi hanya karena pintunya sekarang terbuka." Raka mengangguk, matanya basah. "Aku mengerti." Alia berdiri. Ada waktu ketika ia akan memeluknya demi mengurangi rasa sakit pria itu, bahkan setelah ia sendiri terluka. Hari ini ia tidak melakukannya. Kebaikan yang sehat membutuhkan batas. Sebelum pergi, ia berkata, "Perbaiki perusahaanmu untuk orang-orang yang masih bergantung padanya. Jangan jadikan penyesalanmu kepadaku sebagai pusat hidupmu. Itu masih bentuk lain dari ego." Raka menunduk, menerima nasihat terakhir itu seperti seseorang menerima warisan kecil yang pahit namun berguna. Beberapa bulan berlalu, Hartono Group bertahan, tetapi tidak lagi sebagai kerajaan keluarga yang tak tersentuh. Sebagian aset dijual untuk membayar kompensasi dan utang, beberapa direktur lama diganti, dan Raka bekerja di bawah pengawasan komite independen. Lestari menjalani hari-hari yang lebih sepi di rumah. Kekuasaannya menyusut menjadi kenangan yang tidak lagi ditakuti banyak orang. Ia tidak pernah meminta maaf kepada Alia secara langsung, tetapi suatu hari sebuah surat pendek datang, ditulis dengan tangan kaku. Hanya berisi pengakuan bahwa ia telah salah menilai manusia dari asal-usul yang ia bayangkan sendiri. Alia membaca surat itu sekali, lalu menyimpannya di laci tanpa membalas. Tidak semua penyesalan membutuhkan percakapan. Ada penyesalan yang cukup dibiarkan menjadi cermin bagi pemiliknya. Sementara itu, Darmawan menawarkan posisi direktur eksekutif di Prameswari Capital kepada Alia. Banyak orang mengira ia akan menerimanya sebagai mahkota setelah semua badai. Namun Alia meminta waktu 3 hari, lalu kembali dengan proposal berbeda. Ia ingin membentuk yayasan investasi etis dan bantuan hukum bagi masyarakat yang terjebak konflik dengan perusahaan besar. Darmawan membaca proposal itu dalam diam, lalu menatap putrinya dengan mata yang basah namun bangga. "Kau bisa memimpin seluruh grup," kata Darmawan. Alia tersenyum. "Mungkin suatu hari. Tapi sekarang aku ingin membangun tempat bagi orang-orang yang dulu tidak punya ruang ketika meja rapat menentukan nasib mereka." Darmawan mengangguk perlahan. "Namanya?" Alia menatap foto ibunya di atas meja. "Saraswati Trust." Nama itu membuat ruangan hening sejenak. Darmawan menutup map proposal, lalu berkata bahwa ibunya pasti akan tertawa kecil dan pura-pura tidak terharu. Alia tertawa untuk pertama kalinya dengan ringan, dan suara itu membuat rumah Prameswari terasa lebih hidup daripada bertahun-tahun sebelumnya. Hari peluncuran Saraswati Trust berlangsung sederhana namun penuh makna. Tidak ada karpet merah berlebihan, tidak ada musik keras, hanya aula hangat yang dihadiri warga Sagara, pegawai muda, pengacara publik, investor yang bersedia menandatangani prinsip tata kelola bersih, dan beberapa jurnalis yang kali ini datang untuk mendengar, bukan menghakimi. Alia berdiri di podium dengan setelan putih gading.
Darmawan duduk di baris depan, di samping Pak Samin, Naya, Dito, dan Mira yang kini membawa buku baru dengan sampul biru. Pemandangan itu membuat tenggorokan Alia tercekat sebentar. Dalam pidatonya, Alia tidak menyebut penghinaan di ruang perceraian secara rinci. Ia tidak perlu menjadikan luka pribadinya sebagai tontonan agar perjuangannya dianggap sah. Ia berbicara tentang nilai manusia yang tidak boleh ditentukan oleh pakaian, nama keluarga, atau kemampuan membayar pengacara. Ia berbicara tentang perusahaan yang kuat bukan karena mampu menekan yang lemah, tetapi karena berani diawasi. Ia berbicara tentang diam yang kadang dipakai untuk bertahan, tetapi tidak boleh dibiarkan menjadi kuburan kebenaran. Setiap kalimatnya mengalir tenang, namun orang-orang merasakan api yang dijaga dengan disiplin. Di bagian belakang aula, Raka hadir tanpa meminta perhatian. Ia tidak duduk di baris depan, tidak mendekat setelah acara, dan tidak berusaha mengambil tempat dalam kisah baru Alia. Ia hanya berdiri sebentar ketika tepuk tangan terdengar, lalu menunduk dengan senyum sedih yang damai. Alia melihatnya sekilas dari podium. Tidak ada getaran lama yang menariknya kembali, hanya rasa terima kasih kecil karena masa lalu telah memilih berhenti mengejar. Raka pergi sebelum acara selesai, meninggalkan ruangan dengan langkah yang lebih sunyi, tetapi mungkin lebih jujur daripada langkahnya bertahun-tahun lalu. Setelah acara berakhir, Alia keluar ke balkon aula. Senja turun pelan, mewarnai langit dengan jingga yang lembut. Darmawan menyusul dan berdiri di sampingnya. Kau tahu, hari di kantor hukum itu, ketika aku masuk, aku sempat ingin menghancurkan mereka semua malam itu juga. Alia menoleh sambil tersenyum tipis. Aku tahu. Karena itu aku menahan ayah dengan mata. Darmawan tertawa kecil. Kau mewarisi keras kepala ibumu. Alia memandang langit. Aku harap aku juga mewarisi caranya memaafkan tanpa kehilangan arah. Darmawan menjawab pelan bahwa ia sudah melakukannya. Di bawah balkon, Mira berlari mengejar ibunya sambil menunjukkan buku barunya. Naya berbicara dengan beberapa mahasiswa hukum yang ingin menjadi relawan. Pak Samin duduk di kursi lipat, menikmati teh panas seperti seseorang yang akhirnya bisa bernapas tanpa takut besok rumahnya hilang. Alia melihat semua itu dan merasakan sesuatu dalam dirinya menyembuh, bukan dengan cara kembali utuh seperti sebelum luka, melainkan dengan cara tumbuh mengelilingi bekasnya. Bekas itu tetap ada, tetapi tidak lagi menjadi pusat dirinya. Ia kini memahami bahwa kehormatan bukan sesuatu yang diberikan ruangan penuh orang, melainkan sesuatu yang tetap berdiri saat ruangan itu menertawakan. Malam semakin turun ketika Alia kembali ke dalam aula untuk menutup acara. Lampu-lampu menyala, wajah-wajah lelah tampak hangat, dan nama Saraswati Trust terpampang sederhana di dinding. Ia berjalan melewati orang-orang yang kini memanggilnya, bukan sebagai mantan istri Raka, bukan sekadar putri Darmawan, tetapi sebagai Alia, perempuan yang pernah diam saat dihina, lalu memilih bicara ketika kebenaran membutuhkan suara. Di dalam hatinya, ia mengucapkan selamat tinggal pada ruang perceraian itu, pada pena perak, pada tawa Selina, pada tatapan dingin Lestari, dan pada dirinya yang dulu bertahan terlalu lama demi cinta yang tidak lagi menjaganya. Ketika pintu aula ditutup, Alia berdiri sejenak di ambang malam. Darmawan menunggunya di dekat mobil, tetapi tidak memanggil. Ia membiarkan putrinya menikmati detik ketika hidup benar-benar terasa miliknya sendiri. Angin membawa aroma hujan, sama seperti malam ketika ia memutuskan tidak membalas pesan Raka dengan kelembutan yang akan menjebaknya kembali. Alia mengangkat wajah, membiarkan udara menyentuh kulitnya. Ia tidak lagi perlu membuktikan kepada siapapun bahwa ia berharga. Ruangan yang dulu mati karena mengetahui siapa ayahnya, kini telah digantikan oleh dunia yang bergerak karena melihat siapa dirinya.